Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah ibu-ibu, mbak-mbak semuanya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan ya. Nikmat iman, nikmat sehat itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah malam ini adalah kajian rutin setiap malam Jumat yang sudah sampai ke pertemuan 35. Ternyata tidak terasa sudah 35 minggu bersama-sama di kajian rutin ini. Awalnya kajian ini mungkin ada beberapa yang baru sempat ikut di acara kajian ini. Jadi sebetulnya kajian ini awalnya diinisiasi oleh orang tua murid yang dulu beberapa putranya ikut les di rumah ya di Taman Baca dan Kreasi Anahel. Nah, kebetulan pada saat awal-awal itu masih offline bimbelnya, tapi ternyata karena satu dan lain hal akhirnya online. Nah, pada saat kajian bimbel les online gitu ya, orang tuanya ternyata ikutan menyimak ketika les itu. Nah, salah satu kebiasaan saya kalau mengajar, saya tidak hanya mengajarkan apa yang memang sedang dikaji, misalnya belajar matematika, nggak hanya belajar matematika, tapi kita harus juga paham matematika itu untuk apa dan apa gunanya untuk kehidupan kita. Jadi ada ilmu kehidupan yang selalu disampaikan. Nah, ternyata bahkan sampai ada mbahnya gitu ya, mbahnya santri itu ikutan nyimak juga lesnya. Nah, kemudian para orang tua tuh menyampaikan, "Nih kayaknya bukan cuma anak-anak nih yang harus belajar, ini mamah-mamahnya juga harus belajar." Nah, akhirnya dari situlah, "Ya udah yuk kita bikin kajian." Nah, awalnya dari situ sebetulnya. Nah, karena lagi pandemi, jadi kita bikin kajian online dan alhamdulillah bukan hanya diikuti oleh orang tua santri, bukan hanya diikuti oleh para tetangga, tapi juga tetangga kota, bahkan tetangga pulau gitu ya. Nah ini yang satu kenikmatan luar biasa kita bisa berkumpul di salah satu kajian yang hikmah yang menjadi hikmah dari pandemi ya. Kalau nggak pandemi mungkin kita nggak bisa ya bersama-sama dalam satu kajian malam-malam begini gitu ya, apalagi beda pulau. Nah, karena pandemi kita akhirnya mengenal salah satu, aplikasi dari teknologi yang ada yaitu aplikasi Zoom ya. Jadi kita bisa bareng-bareng di Zoom ini. Nah, biasanya kita ada materi, kemudian ada tanya jawab. Nah, karena malam ini spesial, jadi kita penyegaran, jadi tidak seperti biasanya, kita adakan talk show ya. Nah, ini sebetulnya talk show kedua. Yang sebelumnya kita pernah mendatangkan narasumber salah seorang ibu survivor cancer. Kemudian, beliau berhijrah dan ingin lepas dari riba, gitu. Kemudian, beliau menjadi santri tahfiz, walaupun di usia yang tidak muda lagi dan kansernya itu sudah stadium yang memang bukan stadium awal ya. Tapi dengan semangat yang luar biasa, beliau, mampu menghafal di tengah gempuran rasa sakit dari kansernya itu, gitu ya. Dan salah satu yang membuat beliau tenang itu eee, ayat-ayat suci Al-Qur'an. Nah, bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang mau menyimak juga tentang kajian tersebut, talkshow bersama seorang ibu survivor cancer,
Mungkin nanti bisa di-share ya atau, dibuka aja di YouTube channel saya, Celoteh Endang. Nama YouTube-nya meninggal keren ya, Celoteh Endang, ketahuan tukang ngomong ya. Nah, di situ ada satu folder kajian adab keluarga. Nah, di situ materi-materi yang sebelumnya, sempat kita kaji, itu ada di situ gitu ya rekamannya. Jadi sebetulnya awalnya itu nggak saya upload di YouTube, tapi banyak permintaan dari jamaah yang kebetulan sering susah sinyal ketika, apa namanya tuh, ikut, Zoom secara live. Jadi mereka minta, "Ada nggak rekamannya yang di YouTube?" Gitu. Akhirnya saya bikin, channel YouTube namanya Celoteh Endang. Jadi saya udah beberapa saya upload di situ. Jadi, silahkan, ibu-ibu dan mbak-mbak, dibuka saja channel YouTube-nya. Ini sepertinya narasumber kita terlempar nih. Ya, kita tunggu sebentar ya. Nah, sambil menunggu narasumber kita bergabung lagi, saya mau cerita sedikit sebetulnya. Eee, Narasumber malam ini spesial banget bagi saya terutama, karena beliau ini salah satu orang yang berperan penting dalam hijrahnya saya. Jadi narasumber kita malam ini tuh kakak kelas saya. Dulu kita satu SMA, di SMA 1 Cimalaka ya, Sumedang. Dulunya SMA 2 Sumedang. Nah, kebetulan pas beliau tingkat 3, saya masuk GTS yang masuk, beliau ini salah satu panutan saya. Jadi, salah satu juara kelas di SMA saya yang bahasa Inggrisnya tuh jago banget. Sementara saya bahasa Inggrisnya biasa-biasa saja, jadi saya tuh seneng banget gitu kalau lihat, Teh Yuke ini. Nah, kalau saya biasanya manggilnya Teh Uke. Nah, kalau ketemu sama Teh Yuke ini orangnya murah senyum, ramah gitu ya. Nah, terus, kalau pas pengumuman prestasi, itu suka kepanggil tuh, diumumkan. Nah, beliau ini, salah satu bintang kelas, angkatannya kalau saya kan masuk SMA itu 98, berarti beliau itu 9 berapa, 97, 96 berarti mungkin ya, 96 masuk SMA-nya. Nah, jadi, beliau itu masuk jurusan bahasa. Nah, kenapa saya bilang spesial dan beliau menjadi salah satu jalan hijrah saya, dulu itu saya tidak mengenal Islam, lebih dalam ya, hanya kenal ya Islam, KTP Islam, tapi ngaji sih bisa gitu ya. Tapi hanya kenal ya Islam itu hanya mengatur apa yang sering kita bahas, sholat, zakat, haji, ya taunya hanya yang begitu-begitu saja. Tidak tahulah konsep Islam tentang apalagi kayak sekarang ya, konsep Islam tentang parenting lah, tentang bisnis lah, atau apa gitu. Jadi saya sangat awam. Nah, kemudian waktu itu tuh, di SMA saya juga belum kenal waktu itu sama TUK ya. Waktu itu tuh di SMA saya kan wajib, memilih satu ekstrakurikuler. Nah, karena saya waktu SD itu pramuka, kemudian SMP tuh saya anggota paskibra, mungkin karena berbekal agak tinggi ya badannya. Jadi pas SMA itu sebetulnya pilihan pertama saya untuk ekstrakurikuler ini, saya milih paskibra. Kemudian qadarullah pas seleksi, ekstra, paskibra ini, kaki saya, tidak nyaman. Jadi tidak mungkin saya ikut seleksi hari itu. Nah, kalau nggak ikut seleksi hari itu, ya saya nggak bisa jadi anggota paskibra. Nah, sementara kan di sekolah itu wajib ya, wajib, apa namanya tuh, wajib, eee, memilih satu. Nah, di antara, ekstrakurikuler
yang saya sukai di antaranya pramuka, itu sudah tutup juga. Nah, satu-satunya yang buka, yang masih buka itu eee, ekstrakurikuler pendalaman agama Islam. Nah, jadi, sebenarnya itu pilihan terakhir, karena ekstrakurikuler yang masih bukanya itu. Jadi saking awamnya saya terhadap agama saya ya. Nah, akhirnya di ekstrakurikuler itulah, saya ketemu dengan narasumber kita malam ini, yaitu Teh Yuke Hilma. Sudah bergabung lagi sepertinya. Coba kita cek ataukah kelempar lagi? Nah, ya sudah alhamdulillah. Kita adds. Nah, ini dia kakak kelas saya tercinta. Terima kasih sudah menjadi jalan hijrah buat saya. Tadi sambil menunggu Teh Uke bergabung lagi, saya cerita Baik, perkenalan baik. kita dulu, Teh. Oh iya. Iya, Teh Endang. Nostalgia dulu. Nah, Teh Uke Mm-mm. ini bahasa Inggrisnya jago ibu-ibu, mbak-mbak. Dan setelah lulus dari SMA, beliau masuk kuliahnya di UPI ya, pendidikan sastra Inggris atau pendidikan bahasa Inggris. Lupa saya teh ininya. Yang penting bahasa Inggris saja. Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Nah, jadi kalau mau Ah, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol bahasa Inggris sama Teh Uke aja. Walaupun sudah lama, waktu itu cerita sudah lama nggak dipakai bahasa Inggrisnya, tapi pastinya masih pinter nih Teh Uke tuh. Dari dulu tuh memang jago bahasa Inggrisnya ya. Oke, karena narasumber kita sudah bergabung malam ini, jadi kita sapa dulu. Assalamualaikum Teh Uke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Endang. Panggilannya Teh Endang apa Teh Tia? Teh Endang aja. Teh Endang aja. Iya, iya. Ya, eh, alhamdulillah kita malam ini akan membahas satu tema yang mungkin bagi kita para orang tua itu tema yang eh, apa ya, yang harus kita hadirkan setiap hari ketika mendidik anak-anak kita, yaitu tentang kesabaran. Nah, insya Allah malam ini kita akan bahas bagaimana seorang ibu dengan 5 orang putra dan putri, dan bukan kebetulan ya, skenario Allah, Allah menitipkan salah seorang putrinya, ternyata beliau penyandang autisme. Nah, ibu-ibu mungkin bisa bayangkan ya bagaimana tangguhnya seorang Yuke Hilma dengan 5 orang putra-putri dan kebetulan jaraknya juga dekat-dekat ya, Teh? Ya, Dekat, ya. ya kebetulan jaraknya juga dekat-dekat. Eee, kalau yang saya rasakan ya, ngurus 2 anak aja, aduh Masya Allah, gitu ya, kadang-kadang kita sering mengelus dada. Apalagi ini 5 dan jaraknya dekat-dekat. Ini pasti spesial banget nih pengalamannya Teh Uke. Oke, tanpa berlama-lama kita persilahkan dulu Teh Uke untuk memperkenalkan dirinya, karena tak kenal harus ta'aruf dulu biar kita makin sayang. Ya silahkan Teh, mungkin bisa cerita dulu terkait dengan keluarga, kemudian mungkin bisa diceritakan dulu anak pertama, anak kedua, sampai yang bungsu. Ya, mangga Teh. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sebelumnya mungkin cek suara dulu ya Teh Endang. Jelas ya suara saya ke sana? Jelas Teh, walaupun kadang-kadang ada kayak suara kresek-kresek gitu sedikit. Oh iya. Tapi Karena tadi masih bisa disimak.
Iya ya, heeh. Soalnya tadi 2 kali terlempar ya dari Zoom gitu. Iya. Khawatir. Semoga tapi tidak ada ini lagi ya ke depannya. Ya, Ya amin, amin. mungkin alhamdulillah malam ini walaupun cukup dadakan diminta sama Teh Endang ya. Insya Allah kalau sekedar ngobrol-ngobrol ringan sih ya kapanpun lah insya Allah. Apalagi kalau malam hari memang kita udah di rumah ya gitu Teh Endang ya dan sudah luang lah insya Allah waktunya. Rata-rata dari kita para ibu ya. Sebelumnya mungkin perkenalannya tadi udah sama Teh Endang ya sebagian. Sebagian sudah Baru sebagian, diperkenalkan. Teh. Iya, mungkin itu cerita masa SMA kita ya, Teh Endang ya. Iya, Teh, Ini nostalgia. iya, kalau misalnya saya sendiri yang mendengar cerita sedikit ya. Setelah saya lulus SMA itu, kemudian Teh Endang masih di SMA ya waktu itu, Iya. sempat dengar juga tuh sedikit ceritanya dari guru dan juga beberapa teman yang lain bahwa Teh Endang ini terancam DO ya waktu itu ya, Teh Endang karena jilbab ya gitu. Padahal beliau ini siswi paling top ya di sekolah gitu dengan perolehan NEM paling tinggi ya waktu itu ya Teh Endang ya gitu. Bukan NEM, Teh. Gitu. Ya, waktu Olimpiade. Iya, pokoknya Waktu mah Olimpiade anak kimia. ini lah ya, anak top lah ya gitu ya. Dan Masya Allah nih ibu-ibu sekalian yang ada juga nih yang saya dengar ya Allah alam nih di cross check ke Teh Endang betul atau enggak ya. Oh, boleh, Jadi boleh. waktu Teh Endang terancam DO karena jilbab di SMA itu, yang protes itu katanya anak-anak yang nakal gitu Bu Ibu. Jadi kok kita yang nakal yang suka bolos gitu ya, yang pokoknya bikin keributan gitu ya di sekolah. Kita kok nggak diancam dikeluarin gitu ya, malah ini anak yang pintar, anak yang baik gitu ya, gitu. Jadi ngebela katanya gitu ya, Endang ya? Iya, jadi kebetulan waktu itu salah satunya yang demonya dari kelas saya. Karena, Oh gitu. iya, sebenarnya ya itu kenangan apa ya, kenangan manis sekaligus yang menguatkan keyakinan sih. Heeh. Intinya kalau kita, berusaha untuk taat sama Allah, ya Allah pasti akan ngasih jalan sih. Ya itu pokoknya kenangan yang Bener. akhirnya Kalau menguatkan. Dulu aja, sebetulnya hanya perbedaan persepsi mungkin ya antara kita dengan para guru, gitu. Jadi, dan salah satu yang mhm. mendukung, waktu kami di sidang itu ya salah satunya guru-guru juga, gitu ya. Banyak yang ikutan nangis, "Jangan, jangan Bener ya. keluar." Aduh, Iya kenangan banget itu. iya betul gitu ya. Iya. Insya Allah. Jadi kalau diceritain sekarang bisa sambil ketawa ya. Iya, kalau dulu Padahal mah nangis-nangis. mengalaminya itu kan gitu ya, Masya Allah. Iya, betul. Iya mungkin di sini saya juga senang sekali ya malam ini bisa bertemu dengan ibu-ibu semuanya. Mungkin belum kenal semuanya. Ya mungkin ini sharing aja ya, Tendang ya, ngobrol ringan aja kali ya. Ya, ngobrol ringan Ber aja teh, santai. ya, berbagi cerita aja gitu ya. Kebetulan saya sendiri memang sudah lama ya dengan Teh Endang tuh nggak ketemu ya sejak lulus SMA itu mungkin lama banget tuh nggak ketemu, masing-masing menjalani kehidupan masing-masing ya Teh Endang, menjalani takdir masing-masing gitu ya. Kemudian alhamdulillah bisa bertemu lagi sekarang. Alhamdulillah saya dikaruniai 5 anak ya, dititipi Allah 5 orang anak. 2 laki-laki, 3 perempuan. Yang paling besar itu Azmi ya, sekarang udah 16 tahun. Kemudian adiknya laki-laki 13 tahun, Zamzam, sekarang lagi mondok di Sekolah Alam Insan Cemerlang yang Ibu Ketua Yayasannya hadir di sini. Ada Ibu Lilis Sulistianingsih, Assalamualaikum. Hadir, hadir. Buat Lilis ya. Kemudian yang deketan nih yang 3 nih Teh Endang. Yang 3 ini yang deketan ya, yang nomor 4 sampai nomor 5 ini jaraknya ya ada yang 1,5, ada yang 2 tahun jaraknya itu deketan. Ini yang 3 ini yang dekat sebetulnya. Ya alhamdulillah mungkin sejak melahirkan yang kedua ya, saya berhenti kerja waktu itu masih kerja, tapi kemudian memutuskan penuh ya di rumah gitu, full di rumah. Pertimbangannya tentu saja ingin fokus ya ke anak-anak, terutama mungkin
yang akan kita obrolkan malam ini, terutama berkaitan dengan mungkin anak sulung kami ya, gitu yang kebetulan, bukan kebetulan kalau kata Tendang tadi ya, sudah ditetapkan oleh Allah memang memiliki kebutuhan khusus gitu ya, sehingga agak berbeda mungkin ininya ya, membesarkannya, menjaganya, merawatnya dibandingkan mungkin anak normal pada umumnya. Gitu. Itu mungkin segitu aja perkenalannya Tendang ya. Ya, seneng banget ya malam ini kita jadi bernostalgia ya. Ya, Iya eee, iya iya. sebelum kita lanjut mungkin ya Teh ya, Teteh bisa ceritain dulu tentang Teh Azmi mungkin ya secara khusus, atau saya putarkan dulu videonya Teh untuk, Teh Azmi? Iya sih. Ya, saya putarkan dulu ya ibu-ibu, mbak-mbak. Ya, demikian sekilas mungkin perkenalan dengan Teteh Azmi ya, yang insya Allah kita akan bahas lebih banyak di malam ini. Setelah kita melihat video ini, kalau kita lihat foto-fotonya waktu kecil ya Teh ya, sepertinya memang tidak ada masalah ya, waktu Iya. awal-awal. Nah itu gimana Teh waktu ceritanya waktu pertama kali Teh Azmi terdiagnosa autisme Teh? Mhm. Iya. Eee, Mungkin karena anak pertama ya, Kak Endang ya, jadi belum pengalaman ya. Eee, Dia sejak lahir ke bayi gitu ya, di usia-usia mungkin 1 sampai 3 bulan lah.
kalau saya secara pribadi sih belum mengenali ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Tapi kalau pengakuan nenek-neneknya sih katanya dari sejak dia lahir masih bayi merah gitu ya, itu udah kelihatan beda gitu. Jadi waktu dibedong gitu ya, udah beda aja gitu. Cuman nggak bilang gitu nih nenek-neneknya tuh gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi sih baru mengenali perbedaannya itu di usia 3 atau 4 bulan lah. Yang biasanya bayi itu kan usia segitu udah respon ya kalau diajak main gitu, dikasih mainan yang berbunyi atau apa namanya dipanggil tuh udah bisa ini. Nah, Azmi tuh enggak gitu ya. Jadi apa ya dingin aja, dingin gitu ya. Tatapannya itu jarang sekali mau melihat wajah kita itu. Jadi dia itu lebih tertarik ke objek atau ke benda. Jadi kalau ke wajah itu wajah orang gitu, wajah ibunya juga itu nggak terlalu ya bisa dikatakan tidak ada kontak matanya. Nah akhirnya dugaan awal itu tidak mendengar gitu ya dari kita itu karena kan dipanggil nggak noleh gitu ya. Terus kalau sekitarnya ribut juga cuek aja gitu ya. Akhirnya dugaannya tuh itu pertama akhirnya dibawa ke dokter ini ya, ke dokter anak dulu sih, kemudian dilanjut ke THT. Tapi di THT itu karena masih kecil ya waktu itu masih usia 9 bulan ya dibawa ke dokter itu. Jadi belum bisa pakai apa tuh nama tesnya itu yang untuk mengecek ya ada gangguan pendengaran atau tidak karena katanya khawatir otaknya terganggu gitu ya dengan alat itu. Akhirnya dibawa ke klinik tumbuh kembang. Nah itu ada tes yang namanya tes Bera itu ya. Nah itu lebih aman ke otak. Nah, di situ terdeteksi memang tunarungu memang jadi desibelnya itu 90 sampai 100 ambang batas dia bisa mendengar. Jadi itu seperti suara pesawat kalau mau take off ya atau suara apa tuh petir. Nah itu segitu ambang 90 sampai 100 desibel itu jadi cuma suara itu yang bisa dia dengar tanpa alat bantu dengar gitu ya. Nah akhirnya itu usia 1 tahun ya diberikan alat bantu dengar yang ditempel di telinga itu. Tentu saja kita besar apa ya harapan ya tadinya sudah membayangkan wajah anak yang udah pakai alat itu dipanggil dia nengok gitu ya ke kita terus senyum kan harapan kita begitu ya. Tapi pas dipakaikan alat itu dia tetap cuek gitu. Ada apa lagi ini gitu ya, sudah pakai alat tapi dia seperti tidak mendengar. Nah, barulah di usia sekitar 3 tahun ya kalau nggak salah terdeteksi autis. Jadi autis dan tunarungu sebetulnya. Bahkan sebetulnya yang beratnya itu autisnya ya, karena kalau anak tunarungu itu kalau kita lihat kayak di SLB ya, kita jalan-jalan ke SLB, misalnya ketemu anak tunarungu yang tanpa autis, mereka itu sebetulnya secara sosial tuh tetap normal ya. Jadi kontak mata ada gitu ya dengan kita, mereka bisa senyum, cuma nggak bisa bicara aja kan gitu ya dan tidak mendengar itu saja gitu. Jadi justru Azmi ini mungkin autis yang lebih berat gitu. Jadi apa namanya ya, justru ininya yang utama yang harus disembuhkan dulu gitu sebelum tunarungunya. Nah kayak gitu. Mungkin kalau apa penyebabnya sih ya wallahu alam ya karena waktu diperiksa juga banyak ditanya oleh dokter ya riwayat selama kehamilan. Tapi dugaan terkuatnya itu ini tenan waktu saya mengandung Azmi usia kandungan 5 bulan ya kalau nggak salah. Saya itu sempat terjebak di fogging demam berdarah itu yang asap itu tuh, apa tuh asap-asap yang Oh, disemprotkan ke iya rumah iya itu iya ya. iya. Iya. Nah, fogging demam berdarah. Jadi apa namanya ceritanya saya pulang dari kajian juga waktu itu ya udah siang kan maksudnya karena kepanasan mungkin pengen istirahat dulu. Cuma memang sudah curiga pas masuk ke kamar karena saya waktu baru nikah itu tinggal di kayak pondok gitu ya, pondok pesantren gitu, suami ngajar di situ, kita dikasih satu kamar gitu, di dalam gedung utama, jadi itu banyak pintu lah intinya. Jadi pas saya datang udah curiga, kok sepi ya, kayak orang pada kemana tapi karena capek akhirnya nggak banyak mikir, udah aja rebahan gitu ya, di kamar, kerudung dibuka kan, tiba-tiba ada suara yang kencang banget gitu, dan tiba-tiba gelap aja semuanya itu hitam, nggak kelihatan gitu ya. Ini tuh apa gitu kan, kan. Akhirnya yang bikin lama dan mungkin banyak asap yang terisap itu, pertama saya nyari kerudung kan, tadi kerudung digantung
kan merayap ya, nyari dapat kerudungnya dipakai, nyari lagi pintu kamar gitu ya, itu juga butuh waktu lama kan. Dapat pintu kamar, keluar dari kamar, nyari lagi pintu utama karena itu kan banyak pintu gitu. Jadi kamar-kamar para, ustadz-ustadzah itu kayak kamar kosan gitu ngejejer ya. Jadi untuk keluar dari gedung utama tuh lama lagi. Nah pas keluar dari gedung utama pondok itu baru orang-orang tuh pada kaget gitu. Oh ada orang ya di dalam gitu. Dari situ sebetulnya udah ada perasaan gak enak ya Teh Endang gitu, karena lagi hamil kan namanya juga ya. Istilahnya orang yang nyemprotnya aja ditutup mukanya gitu ya, apalagi kita yang nggak pakai perlindungan apa-apa gitu. Memang waktu itu langsung periksa ke dokter kandungan, tapi namanya autisme itu kan tidak terdeteksi di dalam kandungan ya. Jadi ya dokter sih bilangnya janin sehat, nggak ada masalah gitu. Dan autisme itu kan sebetulnya terdeteksi ketika anak itu mulai tumbuh tadi ya, tumbuh berinteraksi, kelihatan di gangguannya itu di interaksi nanti. Salah satunya tadi ya dia menghindari tatapan gitu ya, tidak mau menatap mata kita. Bahkan mungkin sampai usia sekarang tuh Azmi itu memang menghindari tatapan. Jadi kalau misalnya saya sengajain itu ya mukanya itu saya deketin ke muka saya buat biar dia ngelihat mata saya, itu tetap dia menghindar nggak mau ngelihat gitu. Nah itu salah satu indikasi juga dari autis gitu. Mungkin gitu Teh Endang ya, sedikit ininya, sejarahnya. Iya, 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 Teh. Nah, kebetulan saya tuh dulu punya adik asuh juga ya. Pas saya SMP, itu saya mulai ngasuh lebih intensif ya. Eh, itu adik asuh saya, itu juga baru terdeteksi autis itu setelah usia 3 tahun. Nah, kalau kata dokter sih, karena waktu lahir sampai sebelum 3 tahun itu kelihatannya normal-normal aja. Cuma memang sebelum 2 tahun itu, sekitar setahun lebihan lah, pernah ada riwayat jatuh, Teh. Jadi lagi main di ini, kan, rumah tempat tinggalnya itu waktu itu tuh kan jadi beliau itu cucunya bapak angkat saya, gitu ya, tinggalnya di Jakarta waktu itu karena bapaknya kerja di Jakarta. Nah, tinggalnya tuh di rumah lantai 2 gitu. Nah, si anak tuh lagi main, ternyata lepas dari pengawasan, terus jatuh dari lantai 2 itu, sampai lantai 1. Nah, sampai akhirnya sempat diopnam juga, terus, karena memang benturannya lumayan keras ya, namanya anak kecil, terus jatuh dari lantai 2, eee, apa namanya tuh, sempat agak lama diopnam dan banyak obat-obatan yang memang harus diminum. Nah, dari sejak itu, memang katanya sih, kalau kata dokter kemungkinan dari situ juga salah satu, penyebabnya. Tapi memang tanda-tandanya mungkin sebelum itu juga ada kayaknya. Cuma karena, kelihatannya sih kayak normal-normal aja, jadi mungkin orang tua juga nggak aware gitu. Nah, baru setelah 3 tahun memang, eee, belum bicara. Nah, ini kenapa? Bicaranya tuh, nggak jelas gitu, Teh. Ada sih suara, cuma nggak jelas. Nah, dan, salah satu yang menguatkan diagnosis kalau beliau itu autisme itu dari tantrumnya, gitu ya. Memang, sering banget tantrum waktu itu, gitu ya. Bahkan, kadang-kadang nggak ada sebab, nggak ada apa, itu dia ngamuk. Ngamuk bahkan pernah ada seorang nenek-nenek sama dia diamuk sampai jatuh ke ini, ke selokan, sampai tangannya patah, gitu. Jadi, apa namanya tuh, eee, apa, ya orang-orang tuh karena memang masih awam ya, masih awam dengan autis, jadi, masih pada belum ngeh gitu. Jadi nyangkanya tuh ini anak nakal banget sih gitu. Sampai nenek-nenek aja didorong gitu ya, sampai jatuh ke selokan, sampai tangannya patah. Jadi dia tuh lebih cenderung dicap segala macam lah sama lingkungan gitu. Nah, sampai akhirnya, eee, dari Jakarta itu orang tuanya resign, kemudian balik lagi ke kampung, nah ketemulah sama saya. Nah, karena saya dari kecil tuh sama ibu saya kan diajarin ngasuh ya. Nah, salah satu anak asuh yang paling dekat dengan saya tuh beliau gitu. Nah, sampai orang-orang tuh bilang kayak gini, "Kenapa ya kok sama saya tuh," itu sama kan saya tuh dipanggilnya Endeng ya kalau di rumah, "kalau sama Endeng mah dia nggak pernah ngamuk, terus
dia tuh kalau main ya dari Hmm. pagi sampai sore tuh suka nggak mau pulang kalau sama saya. Nah, eee, kalau tadi dengar ceritanya Teh Uke ya, ternyata anak autis itu memang lebih tertarik sama gambar ya, sama gambar, simbol gitu ya, Betul. ketimbang dari wajah orang. Nah, memang salah satu Iya. yang membuat saya mungkin cocok sama dia itu, awalnya tuh dia nemu buku biologi saya. Jadi nemu buku biologi kan banyak Hmm. gambar-gambarnya tuh. Nah, banyak gambar-gambarnya, terus dia tuh banyak Betul. tanya tentang gambar itu. Kan mereka tuh terbatas ya dari sisi, kalaupun sudah bisa Hmm. berkomunikasi, komunikasinya tuh sangat terbatas gitu. Nah, dan dia tuh kalau sudah tertarik dengan satu hal, itu tuh terus gitu yang ditanyain tuh itu. Sampai pernah saya ditanya, "Ndeng, ini apa?" Kata dia tuh gitu. Saya bilang, "Kala." Kala apa? Kala jengking. Jengking apa? Hayo we terus Hmm. muter-muter sampai saya bingung. Ini mau jawab apa lagi? Kala jengking. Kala jengking itu apa? Ya kala. Kala itu apa? Jengking, saya bilang. Terus aja muter-muter sampai saya udah pusing jawab itu sampai Iya. udah puluhan kali itu saya jawab saking bingungnya. Terus pas dia nanya lagi, "Kalanya kala apa?" Saya bilang, "Kala sang surya tenggelam." Terus dia bingung gini, apa mungkin kalau sang surya tenggelam? Nah, ini dia nggak nanya lagi tuh, berhenti, gitu. Nah, ternyata saya dapat, mungkin itu ya yang membuat akhirnya dia nyaman dengan saya, karena kita memang fokus pembicaraan kita itu gambar. Jadi dia nggak menatap saya, dia menatap buku. Atau kalau saya berkomunikasi sama dia, saya suka ambil kertas, terus kita gambar-gambar bersama. Saya tuh sebenarnya nggak bisa gambar ya, cuma lumayan lah dia masih mengerti gambar yang saya buat. Nah, ternyata itu yang membuat apa, kami dekat gitu. Nah, pas saya SMA, kebetulan pas pulang sekolah itu nemu koran nggak tahu di kampus kayaknya, di kampus, di sekolah gitu ya, saya nemu koran, saya baca, itu ada satu artikel kecil tentang autisme itu. Nah, ternyata tips salah satu cara yang efektif untuk, berkomunikasi dengan anak autis itu oh, kelempar lagi. Nah, salah satu cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan anak autis itu salah satunya adalah dengan gambar-gambar tadi. Nah, saya tuh baru ngeh pas baca itu. Oh iya, mungkin itu yang membuat saya bisa cocok dengan, adik asuh saya itu, gitu. Karena dengan ibunya, dengan ayahnya itu sering banget tantrum, gitu. Selama saya ngasuh dari SMP sampai akhirnya kami pisah itu pas saya kuliah, karena kan sudah pindah kota ya. Jadi kami pisah. Nah, apa namanya tuh, di situlah, dia kehilangan saya pun sebetulnya kehilangan dia. Dan ketika saya awal kuliah, saya mulai baca-baca buku parenting. Jadi kalau orang tuh belajar baca-baca buku parenting, anak berkebutuhan khusus mungkin pada saat, ada kasus, punya anak begitu, kalau saya tuh dari SMA, tertarik, apa, untuk membaca buku-buku seperti itu karena belum ada fasilitas waktu itu, ya saya hanya pas ya ketemu artikel di koran, kayak gitu-gitu aja saya dapat ilmunya. Nah, pada saat, SMA kuliah itulah saya mulai dapat akses buku yang lebih banyak. Jadi, saya mulai baca-baca buku tentang parenting, tentang anak berkebutuhan khusus, terutama buku autis, tentang autis gitu ya, itu ya pas saya kuliah itu. Dan sampai sekarang di perpustakaan rumah saya itu masih ada salah satu bukunya, itu cerita tentang kisah-kisah anak autis, judulnya Dinding-Dinding Kaca, gitu ya. Jadi, kita tuh deket sama anak kita, tapi seolah-olah ada dinding yang memisahkan kita gitu, judul bukunya tuh itu, Dinding-Dinding Kaca. Ah, alhamdulillah TUK-nya sudah mulai bergabung lagi, ya. Ayo Teh, kita lanjut Teh. Nah, jadi, eee, Enggak. ya, jadi, tadi yang sempat pembicaraan kita terpotong, nah ternyata saya ketemu artikel itu Teh. Jadi, oh mungkin itu yang membuat adik asuh saya itu nyaman dengan saya karena kita berkomunikasi lewat gambar itu. Nah, kalau selama ini Teteh sama Teh Azmi, itu gimana Teh, untuk cara komunikasinya? Terutama dari Hmm. kecil ya, dari kecil sampai mungkin sampai sekarang gitu. Ya. Kalau Azmi itu kan sama sekali tidak ada kata-kata ya, Endang ya. Oh iya, karena ada ini ya, ada gangguan pendengaran ya?
jadi betul-betul nonverbal ya. Termasuk juga karena ada gangguan pendengaran juga tidak bisa kita panggil gitu. Jadi nggak bisa misalkan dia agak jauh dari kita atau beda ruangan terus kita panggil itu dia nggak akan dengar gitu. Sepertinya gangguan sinyal lagi. Lempar lagi ya Teh. Atau mungkin Lempar lagi ya Teh. bisa di off kan videonya mungkin Teh. Biar nggak Ya. terlalu ini. Sekarang gimana Teh? Sekarang mah jelas Teh. Jelas Teh, mangga dilanjut. Udah ya? Udah jelas? Iya, udah jelas suaranya. Moga-moga lancar ini ke depannya ya. Amin, Beberapa amin, kali amin, amin. Ya. Ya kayak gitu Teh Endang ya. Jadi karena nggak ada verbal sama sekali. Jadi dia itu kalau kita mau ngajak dia makan atau ngajak dia nyuruh dia mandi, tapi itu memang harus kita sentuh, ditepuk pundaknya terus diajak ke tempat misalnya kalau suruh mandi dituntun ke kamar mandi, nanti dia buka bajunya gitu, ngerti, "Oh saya suruh mandi," gitu ya. Atau kalau diajak makan dituntun tangannya dibawa ke meja makan, nanti dia ngambil piring. Jadi seperti itu, gitu bentuk komunikasinya sejauh ini. Kalau misalkan benda-benda yang dia butuhkan dan dia sudah tahu tempatnya, biasanya diambil sendiri, kayak minum gitu ya, atau makannya, atau kadang kalau lihat saya setiap kali saya pakai jilbab, heboh, ngambil kerudung juga, ngambil jilbab juga, sepatunya, bahkan sejak pandemi itu juga dengan maskernya gitu ya. Dia komplit dia bawa juga gitu. Karena dalam persepsi dia, ibunya mau pergi dan dia pengen ikut gitu. Itu selalu begitu gitu ya, setiap kali walaupun saya cuman beli sayur keluar sebentar misalkan ya, itu dia pasti, dan dia sudah tahu tempat pakaiannya di mana gitu. Tapi kalau untuk hal-hal yang dia tidak tahu, nah itu biasanya dia narik tangan kita. Nah, narik tangan kita ya kitanya memang yang harus bisa menebak sih, dia pengen apa gitu ya. Memang butuh waktu, untuk interaksi dulu beberapa lama untuk paham ya, keinginan Azmi itu apa yang tidak tersampaikan dengan kata-kata. Kebetulan kami juga di rumah ada yang bantu ya Teh Endang dan beberapa kali ganti sih ART di rumah itu. Tapi ya untuk sama ART itu ya penyesuaian, tapi mereka lama-lama juga paham gitu. Kalau Azmi itu narik tangan mereka, oh dia pengen apa gitu, lama-lama juga paham. Jadi sejauh ini memang bentuk komunikasinya kayak begitu aja gitu. Dan kadang memang kalau ada tamu ya atau ada dia diajak ke luar ya atau berkunjung ke rumah orang ya memang kalau nggak sama saya ya sama suami harus dengan orang tuanya karena nanti orang lain nggak paham gitu. Ya bagaimana cara memperlakukan dia, berkomunikasi dengan dia, kayak gitu. Jadi memang sejauh ini kayak begitu aja sih bentuk komunikasinya ya, Teh Endang gitu dan ya kalau yang tadi kata Teh Endang tuh mereka itu tertarik dengan gambar, memang itu yang dioptimalkan. Jadi dulu itu sebetulnya di usianya yang masih kecil ya, dari sejak balita sampai usia SD sekitar 7-8 tahun itu sempat sekolah sebetulnya di SLB, terus sempat juga terapi ya di tempat terapi khusus anak autis itu pakai namanya metode ABA ya, Applied Behavior apa ya A-nya saya lupa lagi. Tapi itu bentuknya belajar itu fokus ke gambar memang. Jadi diajarin mengenali di antara 4 gambar itu nanti dia dikasih 1 gambar lagi jadi total ada 5 gambar ya. Nah, dia harus bisa mengenali di antara 5 gambar itu mana yang sama persis gitu. Nanti memang targetnya ke komunikasi secara gambar gitu. Nanti memang dia itu diharapkan bisa berkomunikasi menggunakan gambar memang gitu. Karena tidak verbal tadi ya. Jadi kalau misalkan dia pengen makan, dia ngambil gambar piring misalnya ya, atau dia pengen ke toilet, dia ngambil gambar toilet kayak gitu.
Itu yang apa namanya tuh, yang betul-betul visual sesuai dengan yang dilihat itu sesuai dengan apa namanya, yang diinginkan gitu. Jadi, pengen makan ya gambarnya piring, itu kan emang sesuai ya. Sampai tingkat yang agak rumit, masalah emosi. Kayak dia harus bisa, memilih ya gambar sedih itu mukanya yang kayak gimana gitu. Jadi dia ingin memberitahu kita bahwa dia sedih atau dia bosen gitu ya, atau dia, kesel, itu nanti ada pilihan gambarnya juga wajah-wajah dengan, emosi tadi. Itu sudah agak rumit sih ya, karena memang Mhm. butuh apa ya kalau yang itu, beda dengan gambar piring tadi ya, kalau piring kan langsung ke makanan gitu ya ininya, apa, Iya. rujukannya itu langsung makanan gitu. Tapi memang, Azmi itu apa namanya, sejak mungkin adiknya berturut-turut lahir ya, memang juga saya agak kesulitan ya mengantar dia untuk sekolah lagi ke tempat terapinya yang sebelumnya. Nah, saat ini yang dijalani di rumah memang terapi ini Teh Endang, terakhir itu kita ngambil pendekatan dari dokter yang, apa, memfokuskan ke diet makanan gitu. Oh, iya. Karena, ternyata mungkin ilmu juga berkembang terus ya Teh Endang ya, Iya dulu iya iya. waktu dia masih balita saya masih kasih beberapa jenis makanan kayak susu kedelai gitu, itu masih dikasih tahu ya. Ternyata, informasi makin berkembang ke sini-sini tuh, itu makanan yang nggak boleh ternyata gitu ya, sebagian dari Mmm. makanan yang tidak boleh dia konsumsi dan ternyata efeknya itu, apa namanya, seperti misalnya terigu ya, ternyata anak autis itu nggak bisa mencerna dengan baik terigu itu, jadi nyampe ke otaknya itu, efeknya itu kayak kayak narkotik gitu. Dan memang kita bisa mengenali kok kalau Azmi itu salah makan ya, misal tiba-tiba dia nggak ketahuan makan biskuit punya adiknya misalnya ya, atau dia makan, yang nggak boleh lah buat dia, efeknya memang benar kayak orang yang, apa, Sakau. mengkonsumsi narkotik ya, sakau betul. Jadi bisa tertawa-tawa nggak jelas, atau tiba-tiba nangis, seharian nangis gitu ya, tanpa kita tahu apa yang dia sedihkan gitu. Nggak harinya tuh kayak kayak, nggak habis-habis gitu ya, kan bermalam itu kalau kita gimana ya gitu. Nah dia itu bisa kuat, tapi kalau fisik sering nggak tidur gitu ya, malah kita yang sering sering jadi nggak enak badannya gitu ya, kalau Mhm dia mhm. begadang gitu. Memang, apa ya, kalau dia salah makan itu ya seperti itu efeknya. Jadi, tidak tidur bermalam-malam dan kadang, agresif ya, agresif itu tenaganya berlebih, jadi kayak kayak nggak bisa diem gitu. Ini pernah ini ya, Teh ya, satu satu cerita dari sekian banyaknya, kisah-kisah ya Teteh Azmi itu, pernah waktu saya mengandung yang bungsu ya, eee, itu berapa bulan ya, sudah menjelang melahirkan, dan yang 2 juga masih kecil ya, yang 2 yang perempuan itu yang balita, yang satu, 2 tahun, yang satu 3 tahun setengah. Eee, dan waktu itu saya belum ada yang bantu di rumah ya, intinya kecapean banget lah, jadi ngelonin yang balita kan. Saya juga lagi hamil besar kan, fisik juga udah capek banget. Niatnya sih udah ngelonin, mereka, saya bangun lagi gitu, mengkondisikan Azmi tidur. Karena Azmi itu, tidur itu harus dikondisikan, kayak lampu dimatikan gitu ya, kemudian, apa, pintu-pintu ditutup, kalau nggak gitu dia susah tidur gitu. Jadi pengennya tuh main terus gitu ya kalau lampu Mhm mhm. masih nyala. Nah, qadarullah karena capek banget, nah akhirnya saya tidur sama si balita itu, anak saya yang laki juga udah tidur, dan kebetulan waktu itu suami nggak pulang karena, lembur ya di kantornya. Itu jam 1.30 lah kurang lebih, dengar suara Azmi ketawa-ketawa di dapur gitu ya, ini anak ketawa-ketawa, kebangun kan, dan yang kaget itu Teh Endang, lampu kan nyala semua, pintu Iya. depan terbuka, nggak dikunci gitu ya. Ngeri kalau ada orang jahat itu masuk rumah gitu ya dalam kondisi Iya kayak iya. tadi. Ketika saya samperin ke dapur, ternyata dia lagi pesta sendirian tuh di dapur, gitu. Jadi telur-telur mentah itu di kulkas itu dia dia tusukin satu-satu ya, kebayang tuh telurnya pecah semua kan, Iya. apa sih, si telur yang pecah itu, jatuh ke lantai dapur itu dia dia mainin, dia seneng banget tuh mainan, gitu. Terus, pokoknya isi kulkas berantakan nih ya, semua dijadiin mainan sama dia.
Dianya ketawa-ketawa, jadi seluruh badannya itu bau anyir telur ya. Itu jam 12:30 gitu. Akhirnya saya cuma diem gitu ya dan kayak banget kan, akhirnya nangis aja, nangis sendiri di dapur gitu. Nangis ya, udah puas nangisnya, udah diberesinnya besok aja gitu ya, dapurnya biarin aja berantakan kayak gitu. Jadi azminya aja yang dibersihin cuci tangannya, diganti bajunya gitu ya, ditidurkan, dimatikan lampu dan sebagainya. Saya kembali tidur gitu, baru besoknya dirapikan. Dan kejadian kayak gini tuh kadang, apa namanya, kalau kita lengah gitu ya, ketiduran aja gitu tanpa rapi-rapi dulu, tanpa, mengunci-ngunci dulu, apa namanya, lemari makanan atau kulkas atau bahkan sabun tenang ya, sabun cair, sampo, segala macam Hmm. itu kita amankan, itu gitu. Kadang-kadang dia tengah malam tuh bangun lagi dan berpesta-pesta gitu sendiri. Baru tuh berapa hari lalu saya juga kecapean ya, lupa nggak merapikan dulu dapur tuh sebelum tidur. Pas subuh saya bangun, mungkin dia niatnya mau bikin kue kali ya. Jadi, tepung-tepung itu udah dia masukin ke wadah, apa yang biasa saya kalau bikin kue, saya ada wadah, gitu ya, kayak baskom gede gitu, dia masukin ke situ, terus yang pengen ketawanya tuh antara pengen ketawa dan pengen nangis sebetulnya ngelihat dapur yang acak-acakan gitu. Dia itu ngebuka ini tenda, ngebuka terasi dan dia Oh. simpen di cobeknya, kayak dia mau bikin sambel gitu, gitu ya. Hmm. Dianya tidur dan tidurnya itu di lantai, bukan di tempat tidurnya. Jadi udah capek main, kayaknya dia ketiduran dengan dapur yang berantakan gitu. Nah kadang, hal-hal kayak gitu memang yang, apa ya, bisa terjadi kalau kalau ada salah makan ya tadi, diet makannya ada yang terlanggar. Sebetulnya kalau makanannya terjaga dia cenderung tenang sih, cenderung anteng gitu ya, malam juga tidur, siang juga nggak tantrum gitu ya. Nah itu jadi memang ya ekstranya itulah Renan. Ini banyak banget lah yang semisal itu gitu ya ceritanya gitu ya. Dan itu kadang berulang, sekarang pun juga kadang masih tadi kalau kitanya, lupa ya, nggak mengkondisikan dia sebelum tidur gitu ya, ya itu mungkinlah terjadi gitu. Gitu Teh Hmm. Endang. Ya, ini menarik Teh. Sebelum bahas yang kesabarannya, karena saya aja yang ngebayangin, waduh, apalagi TUK yang menjalani gitu ya. Nah, tapi Mhm. sebelum kita bahas, tips-tips bagaimana Teh Uke selama ini tetap bisa bersabar, kemudian, tadi ya sampai akhirnya menemukan cara untuk berdamai dengan diri Teh Uke sendiri gitu ya. Ini menarik terkait dengan diet makanan ya, karena, Mhm. ketika orang tua, eee, tidak, bukan tidak ya, belum bisa menerima kondisi anaknya bahwasanya memang anak kita berbeda dengan, yang lain gitu ya, sehingga dengan penerimaan itu akhirnya kan kita cari solusi ya. Nah, Betul. Mhm. eee, kayak adik asuh saya itu karena memang, mungkin keterbatasan ilmu, terus keterbatasan juga, kondisi lingkungan yang mendukung, Mhm. banyak akhirnya orang tua yang justru merasa malu gitu ya, merasa malu dengan kondisi anaknya seperti itu. Mhm. Akhirnya, eee, supaya anaknya tidak karena sendiri keteteran di rumah, akhirnya anaknya dimasukin ke sekolah, tapi sekolahnya sekolah yang tidak tepat gitu. Nah, seperti Mmm. kasus yang adik asuh saya ini, dimasukin ke SLB, tapi SLB-nya itu memang bukan yang khusus autis, Iya, heeh. eee, udah gitu diasramakan. Mmm. Diasramakan, saya pernah, ketika saya kuliah di Polban, gitu ya, ketika saya kuliah di Polban, saya ada waktu itu tuh untuk, libur. Akhirnya sebelum saya pulang ke kampung saya mampir dulu tuh ke asramanya. Nah, pas saya lihat asramanya, aduh saya nangis gitu ya. Mhm. Dan, ada perasaan apa ya, Mhm. perasaan, di satu sisi saya ingin membantu dia gitu, karena bagaimanapun saya sayang sama dia gitu. Tapi di sisi lain kita pun kan punya keterbatasan Mhm. ya. Nah, tapi memang rasa bersalah itu yang Mhm. akhirnya membuat saya serius serius akhirnya belajar tentang anak-anak berkebutuhan khusus, kemudian bagaimana terapi-terapi yang bisa kami lakukan lah sebagai entah itu sebagai tetangga, entah itu sebagai, saudara atau apapun itulah gitu ya, yang penting kita bisa, menebus rasa rasa apa ya, rasa
ketidakpuasan kita pada saat itu. Nah, karena saya melihat, eee, orang tua yang belum bisa menerima kondisi anaknya dan sampai akhirnya kayak tadi gitu ya, si anak itu dijauhkan dari lingkungan rumah, tapi menurut saya, ini yang salah satu yang membuat saya makin sedih gitu ya ketika lihat adik asuh saya setelah masuk SLB dengan sebelum masuk SLB itu, saya, melihat banyak sekali perbedaan yang justru perbedaan itu bukan ke arah yang lebih baik gitu. Sebelum masuk ke SLB, Mhm. itu kalau lihat saya, itu tuh dia ceria banget. Dia tuh bisa sampai hore-hore. Kalau dia tahu Mmm. saya pulang gitu ya, karena kan saya SMA ngekos juga kan, nah deket rumahnya TU ke waktu itu kan ngekosnya di dan apa, Licin, di Licin ya. Nah, terus Mhm mhm. ketika Sabtu Minggu saya pulang ke kampung, kan saya ketemu tuh. Jadi dia tuh seneng gitu ya kalau saya suka naik Mhm. ojek ya. Naik ojek, pas dia lihat ada saya lewat kan suka saya panggil karena kebetulan kan beliau mah tidak terganggu pendengarannya, jadi dia mengenali suara saya. Nah, Mmm. dia tuh bisa lari-lari ngejar motor itu, dan itu tuh Mhm. kekejar gitu, padahal kan motornya lumayan kenceng ya. Mhm. Tenaganya itu kan luar biasa gitu. Nah, tapi pada saat setelah dari SLB, itu ketertarikan terhadap apapun itu dia kayak nggak ada gitu Teh. Nah, ketidaktepatan penanganan di awal karena kita tidak menerima kondisi gitu ya, misalnya orang tua tidak bisa menerima kondisi entah itu karena memang kewalahan ataukah karena memang, gunjingan orang gitu. Nah, itu tuh kan bisa berakibat fatal ya, Teh, ya, terhadap, perkembangan-perkembangan anak selanjutnya. Nah, Teh Uke waktu awal-awal, tahu Teh Azmi ternyata ada, apa, masalah autisme dalam dirinya, nah, itu gimana Teh? Bisa langsung menerima kodok kah? Ataukah memang ada gejolak hati dulu sampai akhirnya kita bisa berdamai dengan kodok itu Mhm. dan kemudian akhirnya mencari solusi-solusi seperti tadi, ikutan, sekolah ABA, kemudian, apa namanya tuh, diet, makanan gitu. Nah, itu gimana Teh? Mhm. Iya. Ya memang, kalau ngelihat umur dia sekarang ya Teh Endang 16 tahun gitu, tingginya juga udah sama sama saya gitu ya. Bahkan ukuran baju itu hampir sama gitu ya. Kadang saya juga suka, kalau flashback ke belakang itu udah 16 tahun gitu ya, istilahnya saya jadi ibunya gitu, dengan kondisi dia seperti itu. Jadi memang perjalanan naik turunnya itu banyak banget, maksudnya tadi ya yang kata Teh Endang itu, keikhlasan untuk nerima itu ternyata ya bagi kita yang, mungkin ya alhamdulillah sudah punya pemahaman yang benar mengenai takdir gitu ya, bahwa, ada hal-hal yang sudah Allah tetapkan dan kita nggak bisa menawar gitu ya, kayak anak itu kan bukan kita yang minta ya gitu, kita dikasih anak apa enggak, bukan dikasih sih dititipi gitu ya. Dititipi anak atau tidak sama Allah, kalaupun dititipin kan kita nggak bisa nawar pengennya laki atau perempuan gitu ya. Terus berapa banyak kan nggak bisa termasuk kondisinya gitu ya, apakah dia anak yang normal atau anak yang, mengalami gangguan kan itu juga di luar kuasa kita. Nah, walaupun kita sudah berbekal pemahaman seperti itu gitu ya, pada realitasnya namanya manusia gitu kan, tetap aja memang ya naik turun banget lah gitu ya. Istilahnya ada saat-saat mungkin terutama kalau saya mengamati ya, mungkin terutama kalau lagi lelah sih Teh Endang ya, udah, kondisi lelah banget, nah itu biasanya yang rawan itu, rawan kita muncul lagi tadi, seperti, kalau kata Teh Endang tadi kayak tidak menerima gitu ya, punya anak yang seperti ini gitu. Juga ya apa ya, mungkin selain lelah juga kalau misalnya merasa tadi, berat itu dari sisi karena kalau punya anak berkebutuhan khusus apalagi dia, apa namanya, punya saudara ya, baik adik ataupun kakak yang normal itu ada hal baru lagi yang harus kita pikirkan gitu. Bagaimana pengaruh dia ke saudaranya gitu ya, bagaimana bentuk, pola interaksi mereka dan lain-lain itu juga kan, jadi pikiran lain gitu ya, yang kadang juga menimbulkan konflik juga gitu ya, dan lain-lain lah begitu. Eee, Kalau saya sendiri sih mungkin dari 16 tahun, dititipi Azmi ini, kalau yang saya rasakan ya memang,
orang tua itu kan secara umum, itu biasanya mengatakan, anaknya sebagai ujian, itu kan kalau kondisinya tidak sesuai harapan mungkin Kak Endang ya, kayak misalnya anaknya nakal misalnya gitu ya, dia terus katakan, "Ini anak saya jadi ujian nih buat saya," gitu, karena kondisinya tidak sesuai harapan dia. Tapi jarang banget gitu ya orang tua yang kalau kebetulan gitu ya, anaknya itu adalah anak yang nurut, misalnya anak yang, cerdas gitu, secara fisik juga sehat ya, nggak ada masalah, bahkan lucu gitu. Jarang kan yang bilang, "Ini anak saya ujian buat saya," gitu. Enggak gitu ya. Nah mungkin kita banyak terlena dari sisi itu kan kalau saya suka menanamkan dalam diri itu keyakinan itu aja bahwa anak mah apapun kondisinya gitu ya, mau sesuai keinginan kita ataupun tidak, semua anak tuh ujian gitu untuk orang tuanya gitu. Kemudian kalau, yang selanjutnya juga jadi memang ya persepsi sih gitu yang penting untuk diperbaiki itu memang persepsi. Nanti pada akhirnya tips-tips atau apapun memang menjadi tidak berguna ya kalau persepsi awalnya itu sudah tidak betul gitu. Tadi persepsi pertama ya melihat ya anak itu apapun kondisinya, ya semua anak tuh ujian lah buat orang tuanya gitu ya, dengan ujiannya masing-masing. Kemudian, juga ya harus menyadari bahwa anak itu titipan titipan Allah jadi bukan milik kita gitu. Apa, walaupun mungkin secara fisik mirip banget sama kita gitu ya, tapi tetap dia tuh bukan milik kita. Jadi dia tuh titipan Allah gitu. Saya suka ingat perkataan, yang Bunda Eli Risman itu ya, beliau tuh kan pernah bilang begini, "Ibu," katanya, "kalau dititipin anak presiden, terus si anak presidennya itu bikin ibu kesal gitu, ibu berani nggak nyubit dia?" Nggak berani kan, karena tuh anak presiden gitu. Ini sekarang anak yang ada di rumah kita, ini dititip sama Allah gitu. Ini titipan Allah gitu. Berani nggak kita nyubit atau mukul dan sebagainya. Nah itu apakah gampang ya selalu istiqomah atau selalu konsisten dengan hal tadi ya, keyakinan bahwa anak itu amanah Allah, kalau kita nyubit, kalau kita marah itu nanti dimintai pertanggungjawaban sama Allah, ya itu juga naik turun Kak Endang sama aja gitu ya. Kadang baik ataupun, suami ya, kadang tadi mungkin kondisi kita lelah, kita mungkin juga lagi ada masalah yang lain. Kadang kita spontan tanpa disadari kalau azmi berulah ya, tanda kutip kayak tadi gitu, tanpa sadar kita dimarahin udah jelas gitu ya, tapi kadang juga dengan tindakan fisik gitu, kadang nggak sadar dicubit, kadang nggak sadar kita, jewer misalnya telinganya, itu berulang-ulang lah kejadian gitu dan kadang penyesalannya juga berulang gitu ya, menyesal lagi tapi gitu aja. Nah intinya naik turun lah gitu ya, itu hal yang manusiawi lah. Cuman memang harus harus ada momen-momen yang akhirnya memang kalau pasangan suami istri yang dititipi anak spesial itu memang ya harus saling menguatkan lah. Kalau yang satu lagi emosi, yang satunya harus harus, yang meredakan gitu, jangan dua-duanya gitu. Karena biasanya efeknya ke anaknya gitu, kasihan ke anaknya gitu ya. Kan banyak ya kasus-kasus, apa namanya, orang tua yang diamanahi anak autis dengan berbagai konflik dan hal-hal yang kayak roller coaster naik turun gitu ya, terjadi di dalam rumah, akhirnya ujung-ujungnya bercerai itu banyak juga yang kayak gitu. Karena nggak tahan gitu ya, akhirnya orang tuanya bercerai. Nah, itu kan jangan sampai nauzubillah terjadi kayak begitu ya. Jadi momen-momen saling mengingatkan tuh harus ada gitu. Kayak misalnya kalau saya yang lagi down ya, kalau saya yang lagi down gitu, biasanya suami mengingatkannya begini, "Coba Umi," katanya, "kalau Umi lagi misal kesel sama Azmi nih," karena kadang gini Kak Endang ya, dia itu kadang, apa ya, di kamar mandi itu kan bukan hanya memainkan apa, sabun segala macam kadang ya kalau dia lagi agresif gitu. Kadang, maaf ya kalau agak vulgar, dia memainkan alat kelaminnya gitu Kak Endang ya. Nah, pernah lah dia lagi, datang bulan ya waktu itu sedang haid. Itu darahnya itu berceceran di mana-mana ya, dia mainkan itu di kamar mandi, pernah juga di kamar ya, kena sprei, kena segala macam. Kita kan lelah banget ya membereskan semua itu. Nah, kalau saya lagi down dalam kondisi kayak gitu, biasanya, suami saya suka bilang gini, "Bayangkan sama Umi ketika Umi ngurus Azmi, mandiinnya, bersihinnya, gitu. Bayangkan itu tuh yang terakhir," katanya, "yang terakhir," gitu ya, "yang terakhir Umi ngurus Azmi, biar Uminya ikhlas," gitu. Itu kadang gitu ya kalau kalau apa, saya yang lagi down gitu ya. Eee,
Tapi kalau dia yang lagi down juga saya juga yang ngingetin gitu ya, saya mengingatkan. Pernah juga ada momen waktu itu ingat bulan Ramadan ya. Sama lah, saya juga udah lupa karena udah lama ya Azminya waktu masih kecil lah. Pokoknya ya ada kejadian apalah yang sama ya dia berulah lagi gitu ya, yang kemudian kita sama emosi. Waktu itu sama emosi, jadi kita berduanya marah gitu sama anak ini. Nah waktu itu bulan Ramadan saya ingat ya, menjelang sahur saya bangun terus sholat, menyesali apa yang sudah saya lakukan sama Azmi tadi gitu ya, marah apa, nangis gitu ya, kemudian saya membangunkan suami gitu ya, saya bangunkan suami saya, terus saya nanya gini, Abi yakin nggak bahwa anak-anak yang mungkin ya di dunia ini kita lihat dia cacat gitu ya, secara fisik lah misalnya, di surga itu nanti dia nggak akan cacat lagi gitu. Kalau di dunia ini misalnya anak kita nggak bisa bicara, di akhirat itu nanti dia bisa bicara gitu ya. Terus kata abinya, ya insya Allah Mi gitu. Memang begitu katanya. Memang kenapa sih Umi nanya gitu ya. Terus saya bilang gini, Umi suka ngebayangin Bi gitu. Kalau Azmi itu nanti di akhirat kelak dia bisa bicara, mungkin dia mengadukan sama Allah. Apa yang dilakukan orang tuanya selama ini, mungkin dia ngadu pernah dimarahin, pernah dicubit gitu ya, pernah dipukul. Saya bilang gitu ke suami saya, ini kita nangis bareng gitu ya. Jadi momen-momen kayak gitu tuh memang harus ada gitu ya di antara orang tua yang dititipi anak yang spesial seperti ini ya, untuk tadi untuk diingatkan lagi gitu ke endangnya bahwa ya anak ini titipan Allah gitu ya. Istilahnya kalau ini mah sebentar sebetulnya, kayak saya kalau ngelihat Azmi sekarang tuh tadi ya, dia udah 16 tahun gitu ya, udah remaja putri gitu. Udah lama ya gitu saya ngurus dia, padahal hakikatnya sebentar gitu ya. Sebentar saja gitu. Dan kita nggak tahu ujungnya itu di mana, apakah saya yang duluan, apakah Azmi yang duluan, apakah abinya yang duluan gitu ya. Intinya akan berakhir lah gitu. Semua ini tuh nggak lama gitu. Nah mungkin yang seperti itu yang selalu dikuatkan lagi gitu ya. Ketika drop itu. Dan ini memang nggak ini ya Teh Ena, kalau misalkan orang-orang tuh suka kayak tadi, oh Teteh misalnya sabar ya, Teteh mah luar biasa. Tapi saya suka males nih digituin gitu ya, karena realitas realnya saya ngerasain sendiri, saya sering juga drop gitu ya, naik turun gitu, apa ya, membangun keyakinan itu. Dan mungkin satu lagi Teh Endang mungkin ya, kebetulan saya juga pernah mengalami drop yang luar biasa ya, secara psikologis mungkin, sampai saya memutuskan untuk konsultasi sama psikolog, dan sampai sekarang masih gitu, rutin nih minggu sekali. Dan alhamdulillah saya ketemu psikolog yang memang basic akidahnya bagus ya, kuat gitu. Jadi selalu dikembalikan kepada Allah apapun. Sampai ada ungkapan begini yang juga nampar saya gitu ya, kalau saya hilaf lagi, saya marahin Azmi lagi, atau saya cubit lagi dia kalau dia bertingkah gitu ya. Selalu sama beliau tuh diingatkan kayak kalimat-kalimat kayak begini. Azmi itu ciptaan Allah kan Teh, katanya. Iya, saya bilang gitu. Sekarang gini, Teteh bayangin, Teteh misalnya bikin makanan, masak gitu ya. Kemudian dihidangkan di hadapan suami. Terus sama suami dibanting tuh makanan. Teteh gimana perasaannya? Sakit kan? Merasa nggak dihargai. Iya, saya bilang gitu. Nah, bayangkan bagaimana kita terhadap makhluk Allah seperti itu. Azmi itu ciptaan Allah gitu. Anak itu ciptaan Allah. Amanah Allah, kita cubit, kita marahin. Gimana kalau istilahnya Allah tuh punya perasaan mak, gimana sih perasaan Allah gitu? Makhluk ciptaannya dibegitukan gitu. Nah, itu kayak gitu kan menampar ya, akhirnya tersadar lagi gitu. Kayak endangnya hal-hal kayak gitu. Jadi memang sama juga ya, baru 2 hari lalu tuh kejadian lagi kita tuh mau makan malam ceritanya ya. Kalau saya tuh kan kalau makanan-makanan tertentu biasanya saya masak itu menjelang makan supaya masih hangat gitu ya. Waktu itu ceritanya saya mau menggoreng tempe pakai tepung bumbu ya. Ditinggal dulu sholat maghrib tuh si tempe yang masih mentah itu yang sudah dibalurin tepung itu kan. Ternyata selama kita sholat maghrib, Azmi itu makan tempe mentah itu dengan tepung-tepungnya gitu ya. Jadi pas selesai sholat, saya mau ngegoreng kok tempenya cuma nyisa mungkin 4 atau 5 potong gitu ya. Dan saya ngelihat dia lagi ada sisa-sisa ini di mulutnya gitu. Pengennya memang
teringat lagi tuh, hampir ya spontan pengennya tuh ngambek lagi dan pengennya tuh, nyubit lagi gitu. Kesel gitu kan, pengen gitu kan ya. Tapi teringat lagi dengan, pesan beliau ya, psikolog tempat saya konsultasi sekarang, akhirnya saya lakukan, saya lari ke kamar, saya nangis aja di kamar gitu ya, nangis di kasur, di tempat tidur. Saya pikir itu lebih baik lah itu daripada kita ngamuk, daripada kita ngambek gitu ya. Dan akhirnya memang ya dengan suami juga kesepakatannya kayak gitu, kalau Umi kesel sama Azmi, mending Umi nangis aja lah katanya gitu. Nangis aja ke kamar atau kemana lah gitu dan biasanya nanti beliau menenangkan kayak gitu. Ya memang, banyak sih Tendang ya hal-hal yang perlu selalu dikuatkan. Jadi kalau saya suka memisahkan tuh, ada tataran, apa namanya ya, aktivitas hati, tataran akidah yang itu sifatnya keyakinan kayak tadi ya, kita yakin dengan takdir Allah, ini tuh yang terbaik gitu ya, Allah menitipkan, anak ini ke kita, kondisinya kayak begini, itu harus kita yakini, nggak boleh ragu sedikit pun. Termasuk juga tidak boleh kita mengatakan, anak-anak seperti ini anak yang tidak sempurna, anak yang cacat, berarti kan menghina ciptaan Allah ya, karena ciptaan Allah tuh semuanya akurat gitu, dengan perhitungan yang akurat, yang nggak ada yang salah gitu. Nah itu kan tataran hati. Tapi memang untuk tadi ya, kalau kata Teh Endang tuh untuk menjaga kewarasan, untuk kita juga tetap stabil, tetap dalam tataran solusi memang tetap harus ada gitu. Bukan berarti kemudian, yakin pada takdir Allah tuh kemudian realitasnya malah kita tidak tahu harus ngapain. Jadi, ya tetap itu terus dibicarakan solusi-solusi itu gitu ya, menghadapi anaknya seperti ini gitu. Kayak tadi, kalau mau diikutkan terapi apa, kalau mau diobati, kita mencari pengobatannya seperti apa, termasuk juga, yang juga menguras, fikir ya, bagi kita sebagai orang tua dan itu sebetulnya bagian dari tadi ya mencari solusi juga ya Teh Endang. Gimana di rumah gitu, pengaturan di rumah tadi, interaksi dia dengan, adik-adiknya gitu ya, tadi penataan barang-barang di rumah, apalagi sejak dia, mulai haid ya, dia sudah, datang bulan, itu ada masalah baru lagi, terus mikirin setiap kali dia datang bulan kayak gimana gitu ya. Karena memang, apa ya, ya kalau dibilang rumit, ya lumayan rumit juga gitu ya, kayak misalnya, jadi saya dengan suami itu selalu diskusi, ini Azmi ada tingkah yang begini berkaitan dengan adiknya yang umur segini, terus kita mikirin solusinya apa gitu. Jadi selalu aja dicari solusinya, karena memang pengaruh ya kayaknya ke adik-adiknya ya, dan sejauh ini, di antara 4 adiknya yang paham kakaknya seperti itu baru yang nomor 2 ya, yang 13 tahun. Kalau yang kecil-kecil itu belum, yang kecil itu baru ngelihat secara kasat mata aja bahwa tetehnya ini, eee, tanda kutip ya, "nyebelin" gitu, nyebelin dan bikin rusuh terus gitu kan yang ditangkap sama anak-anak kecil mah gitu ya. Makanya yang adiknya yang balita itu sampai pernah bilang gini ke saya, "Umi, teteh mah, buang aja ya, sampai segitunya," gitu. "Teteh mah buang aja ya," gitu. Mungkin karena ngerasa, kakaknya yang besar ini selalu bikin heboh lah gitu ya di rumah gitu ya. Ya banyak lah Teh Endang ya, ya mungkin butuh waktu lah insya Allah karena, yang kakak yang nomor 2 juga yang laki-laki yang sekarang umur 13 tahun, masa kecilnya juga begitu, dia sempat merasakan malu punya kakak kayak begini, kalau teman-temannya main ke rumah gitu ya, "Umi, si Teteh kunci di kamar," gitu. "Nggak mau ah teman-teman lihat, malu," gitu. Tapi seiring dia makin, dewasa tuh alhamdulillah sekarang udah enggak gitu ya, malah dia kayak, pernah tuh satu momen yang saya juga sampai sampai, eee, terharu juga ya, jadi si AA yang laki-laki ini ngajak main adiknya yang 3 orang, jadi mereka itu main gelembung-gelembung sabun tuh kayak enak ya yang ditiup dari banyak gelembung itu, Iya iya iya. anak balita tuh kan girang banget kan main kayak gituan. Iya. Nah, Azmi itu nggak ikut main, cuma dia nyimak, ngeliatin gitu adik-adiknya main, terus pas gelembungnya itu berhamburan banyak, ekspresinya langsung kayak happy gitu. Senyum lebar, gimana sih kayak jadi tubuhnya tubuh remaja, tapi ekspresinya ekspresi anak balita gitu, gimana gitu ya, kayak gitu. Nah, si AA-nya itu, adiknya laki-laki itu ngelihat, ekspresi tetehnya kayak gitu, dia sampai bilang gini, "Saya Umi, aku pengen nangis ya lihat teteh senyum kayak gitu," katanya. "Masa sih cuma gelembung sabun bikin dia bahagia," katanya gitu ya. Saya bilang, "Ya itulah, keterbatasan teteh begitu yang bikin dia senang itu ya itu aja ya udah
sampai sekecil itu belum. Itu saya ngebayanginnya memang PR yang masih sangat panjang gitu ya. Mungkin kalau Allah memberikan umur yang cukup buat kami orang tuanya, masih sangat panjang itu PR untuk mempersiapkan keikhlasan ya, termasuk juga orang tua dan keikhlasan kita semua untuk menerima Azmi ini gitu ya, adik-adiknya yang perempuan gitu, bagaimana kedepannya nerima tetehnya yang saat ini kan masih melihat tetehnya tuh nyebelin gitu ya kalau menurut mereka gitu. Banyak banget lah PR-nya kalau mau sharing tuh apa ya, jadi dari satu Azmi itu ternyata banyak hal yang harus kita pikirin gitu ya. Tadi efeknya ke pengaturan di rumah dan lain sebagainya. Ya gitu mungkin Tera, apa nih kalau terlalu panjang lebar ini ceritanya. Nggak apa-apa Teh, justru menarik ya. Ini sisi-sisi yang mungkin para orang tua yang memang tidak diuji dengan kondisi itu, kita yang nggak pernah kepikiran sampai tadi ya, perlengkapan di dapur sampai ya kalau semuanya harus dikunci berarti kan nggak boleh ada ruang terbuka ya, apalagi kalau misalnya kayak kompor kayak gitu-gitu mungkin lebih ngeri lagi gitu kalau misalnya, apa namanya tuh, dilupakan gitu kan kalau kita, apa, nggak sampai, eee, tidak sharing seperti ini kan kita juga, kadang-kadang kan ada perasaan orang yang merasa, "Ah, kayaknya nggak sesulit itu," gitu. Tapi kan kalau orang yang mengalaminya pastinya kan, sangat sulit dan dengan, kita berbagi pengalaman seperti ini, kita akan jadi lebih berempati gitu ya. Saya pribadi yang, tadi ya, yang itu bukan anak saya pribadi gitu ya, itu hanya adik asuh saya waktu itu gitu ya. Tapi memang, pelajaran hidup yang Allah berikan itu banyak banget gitu ya. Salah satunya ya tadi, bagaimana kita berpikir kreatif, mencari cara, karena bagaimanapun, kita sayang kan sama dia gitu ya, tapi ada kondisi-kondisi yang memang tadi gitu ya, kita sedang down. Saya juga pernah gitu ya, suatu ketika saya tuh kan pulang sekolah ya, hari Sabtu tuh saya kan pulang pulang ke kampung. Nah, kadang-kadang nyampe rumah itu jam 4 sore gitu ya, baru nyampe rumah, karena kan dulu kan sekolah sampai jam 2 ya, belum di jalan dan segala macam, dan saya kan kampungnya tuh bener-bener yang kampung banget gitu kan. Nah, eee, nyampe jam 4, kemudian kita harus cuci-cuci segala macam. Nah, hari Minggu itu, tuh pagi-pagi tuh kalau dia tahu ada saya pulang, itu kan pasti dari pagi tuh udah nongkrong di rumah gitu. Nah, satu ketika tuh saya ngantuk berat, gitu ya, saya ngantuk berat, dia tuh ngajak saya, ke warung. Jadi dia tuh pengen pengen jajan, dia ngajak saya ke warung. Saya bilang, "Nanti ya, endengnya ngantuk," saya bilang gitu. Nah, terus dia bilang, dia tuh, mau jajan," kata dia gitu. "Tunggu sebentar aja, endengnya tidur dulu sebentar aja," kata saya tuh gitu. Nah, akhirnya saya ketiduran karena memang lagi capek banget waktu itu tuh. Akhirnya saya ketiduran, terus dia bangunin saya. Kalau kata orang Sunda mah, baru juga ngalenyap gitu kan, udah digubrak-gubrak-gubrak, "Dung, bangun bangun," gitu deh, dia udah ngajak ke warung. Saya bilang Pusing ya. heeh, kata saya teh, "Sebentar aja ya, sebentar, endangnya masih ngantuk." Nah, saya tuh yang dengan setengah sadar, setengah enggak tuh, akhirnya tuh saya ngelenyap lagi gitu ya, ketiduran lagi, terus dia Mhm. marah. Dan pas saya ketiduran itu ternyata dia ngompol. Dia ngompol kemudian, Mmm. apa namanya tuh, tapi ngompolnya tuh di atas elap, gitu ya, ngompol di atas elap, kemudian karena saya dibangunin sama dia nggak bangun-bangun, akhirnya si elap itu dia lemparin ke wajah saya. Jadi wajah, lap penuh ompol dilemparin ke wajah saya, terus yang dengan sayanya juga masih setengah sadar setengah enggak, dengan apa, wajah kan walaupun dielap kan basah, tetap basah kan dan baunya kebayang kan, ompol. Iya. Sampai saya bilang, "Saya pengen marah gimana," gitu kan, tapi nggak marah juga, ini wajah air kencing semua gitu ya, sampai akhirnya saya hanya bisa ngelus dada. Tapi pas saya ingat, ya memang saya yang salah. Kenapa ketika kita dititipi anak yang seperti itu, ya manusiawilah kita ngantuk, ya pengen tidur gitu. Tapi kenapa nggak menahan diri sebentar gitu kan, apa, hanya nganterin ke warung sebentar gitu kan. Kadang-kadang kan kitanya yang nggak sabar gitu. Nah, akhirnya saya cuma bisa terduduk dengan wajah yang penuh air kencing, akhirnya saya bilang,
Ya, ayo ke warung, tapi ndeng bersih-bersih dulu ya. Saya bilang kayak gitu. Sampai dalam hati itu saya pengen nangis gitu. Ya Allah ini anak gitu kan, pengennya mah maki-maki gitu kan. Tapi ya itu pas saya ingat, ya emang Mm-mm. saya yang salah gitu. Nah, ya betul ketika ada kondisi-kondisi yang memang kita sedang di luar kontrol kita ya, karena alam bawah sadar kita yang bicara, itu butuh sekali kerja sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu ya. Kadang-kadang kalau saya dulu Oke. teman diskusinya tuh ibu saya, karena ibu saya kan suka ngasuh juga dan saya kan diajarin sama beliau. Beliau juga punya anak asuh sendiri gitu ya. Karena saya kan sendirian ya, anak satu-satunya, tapi ibu saya tuh karena seneng ngasuh, jadi anak-anak tetangga, anak saudaranya, itu semuanya tuh pada di rumah. Nah, ibu saya yang suka ngingetin. Kan dari awal tuh ibu saya tuh udah ngingetin, "Ndeng, kan, Dek Hafiz namanya tuh Hafiz, cuma panggilannya tuh Faid," gitu. Karena orang sana kan suka rada susah ya bilang-bilang nama-nama yang agak-agak susah. Jadi dibilang tuh si Faid, "Ndeng, kalau kalau diterjemahkan bahasa Indonesia mah beginilah," kata ibu saya, "Dulu emak udah pernah ngingetin, Faid itu dia punya kebutuhan tersendiri," gitu. "Nggak mudah loh ngasuh anak ini, tapi kamu kan tetap dengan keputusan kamu tetap mengasuh dia, tetap, merawat dia. Ketika dia sekarang berulah, ya udah terima aja, kan itu udah konsekuensi dari apa yang sudah kamu putuskan," gitu. Nah, ibu saya sih sebenarnya yang sering ngingetin, "Jadi jangan ngeluh, jangan marah-marah, kan kan emak udah ngasih tahu," gitu kan dari awal beratnya ngasuh anak-anak berkebutuhan khusus tuh kayak gimana, tapi kamu tetap memutuskan untuk itu. Jadi ketika ada sesuatu yang membuat kita ini, ya tahan tahan emosi lah, itu kan keputusan kamu, bukan emak yang nyuruh gitulah kalau bahasa ininya. Nah, memang betul sekali, butuh sekali kerjasama dengan orang-orang di sekitar, apalagi dengan lingkungan hidup ya, karena yang saya rasakan juga adik asuh saya akhirnya terhambat perkembangannya, ya salah satunya karena lingkungan belum bisa menerima kondisi-kondisi seperti itu. Jadi, bukannya kita mendukung untuk ke arah yang lebih baik, malah, ada omongan-omongan yang nggak enak. Dia dulu pernah sekolah, akhirnya dikeluarin dari sekolah gitu ya, karena ada bahasa-bahasa yang tidak nyaman gitu. Nah, satu lagi Teh sebelum kita, ke tanya jawab. Jam berapa sekarang? Oh, udah 21.20. Satu lagi Teh, terkait dengan diet tadi Teh. Kan tadi ada makanan-makanan yang dipantang. Eee, Kalau yang saya baca-baca sih, kayak misalnya nggak boleh yang ada glutennya, gitu. Terus kalau nggak salah ada satu zat lagi yang benar-benar harus dihindari. Nah, cuma saya lupa zat yang satunya lagi itu apa. Nah, makanan-makanan yang gluten free, kemudian dulu, Teteh kan pernah cerita ya, bukan cuma bahan makanan, tapi kan, wadah penyajian juga kan itu berpengaruh ya, berpengaruh terhadap dietnya. Nah, mungkin, jamaah yang hadir di sini ada juga yang, mengalami kondisi yang sama, Allah titipi dengan anak-anak autis atau mungkin tetangganya atau saudaranya. Mungkin ini bisa menjadi, salah satu tips yang bisa dilakukan gitu ya nanti, setelah kajian ini. Nah, Teteh bisa jelaskan nggak, diet-diet yang dilakukan oleh Teh Azmi selama ini seperti apa, Teh? Mm. Kalau kita bicara ini ya penanganan autisme ya Kak Endang, sebetulnya pendekatan itu banyak ya, teori itu banyak. Jadi ya terapi juga banyak gitu. Jadi untuk diet saja itu ada perbedaan pendapat memang gitu. Jadi bisa jadi memang saya aja beberapa dokter ya pernah kita kunjungi itu beda-beda, bahkan sampai ada dokter yang kayak menjelekkan dokter yang lain gitu. Nah, dia mah gini, pendekatan gini-gini. Ini memang kita sebagai orang yang awam memang bingung gitu ya. Kita ngambil yang mana gitu. Nah, kalau ini sih yang kami ambil gitu ya untuk diet makanannya Azmi di luar itu bisa jadi berbeda gitu ya. Kalau berbeda ya silahkan di ini aja sih yang baiknya. Kalau Azmi itu sekarang diet makanannya itu intinya tadi ya yang gluten, kemudian yang kasein itu yang gula-gulaan gitu ya, zat yang kasein. Terus juga ternyata nggak semua sayuran, buah-buahan juga boleh gitu. Jadi itu harus yang kalau kayak buah ya itu yang tidak mengandung fenol. Saya juga nggak terlalu ngerti ya. Itu kayaknya orang-orang eksakta, bukan eksakta apa ya?
yang lebih paham ya zat-zat kayak begitu mungkin orang Ya, kimia gitu ya. teknologi pangan Apa mungkin ya. Orang-orang nah, gizi gitu Fenol ya. apa sih dia nggak ngerti ya. Intinya akhirnya memang dikasih list sama dokternya daftar kacang yang boleh apa aja, sayur yang boleh apa aja, buah gitu ya. Jadi udah diklasifikasi. Dan nanti dikasih dan apa namanya untuk tiap anak autis itu memang nggak bisa disamakan. Kayak misalnya efek contoh ubi ya. Ada anak autis yang bisa toleran badannya itu ke ubi, tapi ada yang enggak. Nah, gitu. Ini emang nggak bisa dipukul rata. Jadi autis itu kasus yang sangat spesifik. Gitu. Tiap anak tuh bisa sangat berbeda. Makanya saya kadang kalau ketemu orang gitu ya, terus tahu anaknya autis, terus dia tiba-tiba ngasih tahu coba terapi kamu coba obat ini, saya menyimpan sebagai informasi aja dan menghargai sebagai bentuk care gitu ya dari orang lain. Tapi sebetulnya memang nggak bisa sembarangan juga ya langsung diiyakan, atau langsung kita coba karena tadi apa namanya spesifik dan kasuistik itu untuk tiap anak autis. Jadi nanti kayak tadi ya misalnya kacang-kacangan yang boleh apa aja itu nanti ada kayak grade gitu endangnya dikasih warna. Jadi misal kacang jenis anu gitu ya warnanya merah itu berarti sama sekali dia nggak bisa makan gitu. Tapi ada juga yang dikasih misalnya warna kuning sampai hijau. Kalau kuning misalnya sesekali dia masih bisa makan tapi diawasi efeknya. Misalnya kalau dia udah makan makanannya itu efeknya kayak gimana. Nah, jadi memang dicoba terus gitu. Apa namanya? Kita juga ya sering lah kayak gitu ya ngalamin tuh pernah tuh Endang ya ke pasar ceritanya kan. Di pasar itu saya ngeliat salak gitu. Saya itu makan salak ibu gitu mau dibeli takutnya nggak boleh. Tanggung jawab dokter di pasar kan. Dok, kalau salak boleh nggak anak saya makan gitu. Nggak dijawab, gitu. Dokter udah pulang gitu ya. Nggak dibeli aja tuh salak tuh ya. Pas nyampe rumah buka HP dia jawab boleh. Aduh, dia udah nyampe rumah nih gitu. Nah yang kayak gitu-gitu memang akhirnya mau nggak mau ya kita harus selalu nanya gitu. Termasuk kayak tadi misalkan kita udah ngerasa perasaan udah terjaga hari ini makannya. Tapi kok dia malam nggak tidur misalnya. Tapi atau tiba-tiba kok dia ngompol terus gitu ya. Atau tiba-tiba dia kok jadi ngamuk-ngamuk. Nah berarti di antara makanan yang kita kira sudah aman pun akhirnya dilihat lagi gitu. Berarti ada sesuatu nih dari makanan itu yang berarti nggak pas. Atau tadi cara pengolahannya atau apa namanya itu alat-alatnya bahkan gitu kan hanya boleh dari panci atau alat masak yang terbuat dari kaca ya. Jadi kayak apa rice cooker, kemudian wajan yang bisa kita pakai apa tuh kayak teflon gitu nggak boleh gitu ya. Hanya semata kaca karena katanya itu paling aman ya. Jadi kalau panas itu dia nggak ada zat-zat yang apa namanya ya mungkin jadi meleleh atau gimana mau masuk ke makanan gitu. Nah, kalau kaca kan enggak. Dan memang apa ya ini juga ekstra juga ya karena saya juga udah 2 kali tuh apa namanya panci kacanya Azmi itu pecah. Dia yang banting gitu. Pernah suatu ketika saya agak telat nyiapin makanan dia kan, karena saya lihat dia masih tidur, jadi saya ngurus adik-adiknya dulu gitu. Udahlah bikin makanan Azmi entar aja dianya masih tidur. Ternyata di tengah-tengah saya lagi riweuh gitu, lagi sibuk ngurus adik-adiknya, juga kerjaan rumah lain, dia bangun gitu. Pas dia bangun, kan dia langsung nyari, mungkin dia lapar, dia tahu bahwa makanan dia itu yang ada di panci kaca itu gitu. Dia langsung nengok panci kacanya masih kosong, langsung dia banting gitu, pecah gitu ya. Udah 2 kali tuh kejadian kayak gitu. Jadi si panci kaca itu dia banting, dia apa, karena ngambek tadi. Nah jadi memang, akhirnya memang kasuistik Kak Endang ya, jadi nggak bisa disamain semuanya, tapi rumus umumnya sebetulnya untuk semua anak autis itu mah, harga mati lah gitu ya, atau udah sama lah untuk semua anak autis itu kayak tadi, gluten, kemudian kasein yang gula-gulaan tadi ya, kemudian, apa namanya, eee, yang mengandung susu ya, dan susu itu segala macam susu, susu sapi, susu kambing ya, semua susu ya. Itu tuh udah jelas nggak boleh, semua anak autis tuh nggak boleh mengkonsumsi itu. Tapi kalau yang lainnya kayak tadi, kacang-kacangan atau sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa beda tiap anak autis gitu, nggak bisa disamain. Tapi memang, karena kami ngambilnya dokter yang ngambil pendapat diet makan ini ya, jadi intinya
untuk anak autis itu sebetulnya perbaikan metabolisme tubuhnya. Jadi mereka itu ada masalah di saluran pencernaan gitu. Jadi nggak bisa kayak terigu yang mengandung gluten tadi itu nggak bisa mencerna itu, jadi nggak bisa dipecah-pecah jadi apa namanya protein yang lebih kecil gitu. Jadi nyampe ke otak itu ukurannya tetap besar-besar gitu. Si terigu tadi ya kalau terkonsumsi oleh mereka, dan itu tadi efeknya itu jadi kayak narkotik tadi gitu ke otaknya. Dan saya juga ngebayangin sih apa kalau memang ngambil pendapat yang ini nih yang diet makanan ini, kalau dokternya sih bilang begini, coba ibu bayangin katanya dari mulai anak ibu disuapin, berarti umur bayi berapa tuh? Sekitar 6 bulan ya mulai disuapin, sampai dia sebesar ini, kita memasukkan makanan-makanan yang tadi, yang sebetulnya nggak boleh gitu. Nah ini tuh sudah menumpuk di badannya gitu. Jadi sekarang tuh Azmi tuh bisa dibilangin lagi proses membersihkan tadi makanan-makanan yang udah kadung masuk bertahun-tahun, udah mengendap di tubuhnya, udah merusak tadi ya cara apa namanya cara kerja otaknya. Makanya anak-anak autis itu kan monoton gitu ya, mereka mah kayak kayak nggak bisa menerima perubahan, kayak kalau diajarin tuh kalau udah gitu tuh gitu ya, karena ya otaknya kan begitu ya, apa nggak bisa ya tadi sudah teracuni oleh makanan-makanan tadi gitu. Jadi untuk saat ini memang untuk Azmi sendiri dia belum merasakan kalau dia makan yang mengandung zat-zat tadi itu, dia belum ngerasain efek buruk ke tubuhnya karena belum bersih. Isinya di dalam tubuhnya tuh masih ada juga zat itu. Jadi dia belum ngerasain efek buruknya. Katanya sih kalau diet itu sudah berhasil, tubuhnya sudah bersih dari zat-zat tadi itu, nanti dia sendiri akan tidak ingin gitu konsumsi makanan-makanan tadi karena dia ngerasain sendiri. Misalnya dia makan yang ada terigunya atau ada gulanya atau ada susunya, dia akan ngerasa apakah pusing, apakah nggak bisa tidur gitu ke depannya. Dan mungkin ini butuh waktu yang lumayan lama membersihkan ini gitu ya dari Azmi ini. Kalau kata dokternya ya, dari situ barulah nanti kita punya harapan untuk tadi mungkin otaknya bisa lebih siap untuk diajak berpikir atau untuk diajari gitu. Karena kan itu yang intinya sebetulnya ya, dia bisa diajari, dia bisa dikasih pemahaman, kan itu sebetulnya yang paling penting. Dengan hal itu, hal-hal lainnya kan menyusul sebetulnya gitu. Makanya mungkin sebetulnya terapi-terapi lain itu menunjang saja, kayak ada yang terapi lumba-lumba gitu ya, atau ada yang diurut atau ditotok, itu menunjang aja supaya mungkin tubuhnya lebih rileks. Karena anak-anak begini kan biasanya tubuhnya kaku, tegang, karena kan suka ngamuk, suka tantrum gitu ya. Tapi yang intinya tadi sebetulnya perbaikan metabolisme di dalam tubuhnya itu gitu. Itu mungkin sedikit Enang ya, mungkin yang lebih paham sih pakarnya ya. Cuma yang saya dapat dari dokternya itu kayak gitu penjelasannya. Diet makanan tadi. Ya, sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, yang ingin saya gali, tapi ini berhubung waktu sudah 21 lebih 29, mungkin saya minta izin dulu waktunya mungkin ya Teh nambah, mungkin untuk satu pertanyaan aja mungkin ada jamaah yang ingin bertanya yang hadir, malam ini, nggak apa-apa ya Teh ya? Satu pertanyaan aja? Ya. Silahkan. Ya, mangga barangkali ibu-ibu, mbak-mbak ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan di forum ini, karena memang waktu kita terbatas, saya batasi satu penanya aja ya. Mangga barangkali. Boleh Teh nanya? Oh, boleh. Mangga, Bu. Assalamualaikum Teh. Ya, waalaikumsalam. Aduh, ini senior saya ini. Ini Reuni nih. ini mah Teh, komer saya Enang. Iya, ini nih yang ini dua teteh saya yang menuntun saya untuk berhijrah sampai nyariin baju seragam yang buat di kerudung. Mangga Teh, mangga. Tadi mah tacan katingali Teh Namina. Sumuhun izin mematikan video ya Teh ya. Muhun teh sawias Teh, mangga. Ya. Teteh ingat Azmi ya terakhir ketemu itu waktu berkunjung ke Sumedang. Dan luar biasa ya, padahal baru pertama kali ketemunya semenjak Bali gitu, semenjak besar. Tapi langsung mau tidur di pangkuan ya Teh ya. Bahkan waktu diajak pulang juga kan nggak mau pulang. Terus memang dari sekian makanan yang ada,
kebetulan waktu itu yang ada itu keripik ubi ya Teh ya, itu dan diperbolehkan. Alhamdulillah gitu ya, Iya. bisa nyemil-nyemil. Dan itu luar biasa juga Teh, ketika saya melihat waktu diajak pulang itu kan nggak mau ya Teh ya sama teteh itu, tapi kalau sama abinya itu mau ya Teh ya. Terus kebetulan kan ada adik saya juga, adik saya kan terapis. Ketika adik saya juga memperlakukan Azmi seperti apa, itu mau juga ya diajak komunikasi sama adik. Nah itu bagaimana Teh ceritanya? Nah, kemana tuh? Ya, gimana ceritanya bisa, lebih komunikatif ke Abi, terus ke adiknya Teh Nikmah ya? Mhm. Ya Teh yang Iya. laki-laki. Ya, yang laki-laki. Ya, mungkin kalau untuk Azmi itu kalau ke saya ya, dia itu lebih apa ya? Mungkin dia melihatnya ibu ini ya, saya tuh ibunya yang ngurus dia gitu. Jadi dia lebih nempel ke saya itu untuk kebutuhan dia gitu. Kayak misalnya dia pengen mandi, atau pengen makan, atau kalau dia lagi datang bulan ya, terus pembalutnya udah penuh tuh nyamperin saya, minta diganti gitu. Gitu kayak gitu. Tapi kalau untuk ke abinya, dia itu untuk masalah keluar rumah, itu ke abinya. Kayak tadi kata Nina, kenapa dia kalau diajak sama abinya berdiri gitu ya. Karena dia sudah mikirnya kalau dituntun sama abi itu aku mau diajak keluar gitu. Mikirnya kayak gitu. Jadi kalau lihat kadang kalau abinya pergi ke kantor ya dan perginya itu pakai mobil itu dia udah langsung ngambil kerudung gitu. Ngambil pakai baju yang panjang, lengkap dengan sepatunya. Bahkan tadi ya sejak pandemi itu dia lengkap juga bawa masker gitu. Tahu tempat masker itu di situ dia ambil gitu. Jadi memang kalau berkunjung ke rumah orang, memang dia lebih nurut ke abi sih, karena itu kondisinya di luar rumah gitu. Jadi dia mungkin berpikirnya kalau sama abi itu pergi-pergian kayak gitu. Kalau saya sih ngamatinya ya dari abi. Tapi kalau di rumah emang lebih ininya ke saya gitu. Bahkan saya itu kadang ada saat-saat di mana saya pengen istirahat dan pengen nggak digangguin gitu ya. Tapi dia ngintil saya terus gitu. Kadang saya ngerasa saya tuh jadi remote controlnya dia gitu. Jadi saya bergerak kemana pun tuh ngikut gitu. Saya bolak-balik dari depan ke dapur diikutin terus. Kadang saya di dapur aja masak ya. Dia tuh di dapur, kadang sambil bawa bantal. Jadi dianya mah tiduran gitu. Bayangin di lantai dapur dia bawa bantal, bawa guling, bawa sarung gitu ya. Tiduran di situ. Saya kan rada terbatas sih gerak saya masak ya. Bolak-balik gitu kan ngambil bumbu bolak-balik ke kompor. Kadang malah abinya yang jadi kesel. Ini anak katanya ganggu Umi masak gitu. Tapi emang kayak gitu. Kadang saya mandi ya ditungguin depan di kamar mandi, jongkok gitu. Itu sampai usia dia sekarang itu masih gitu kayaknya. Tapi kalau di luar memang dia sama abi ininya gitu. Karena memang saya sendiri kalau untuk pergi keluar ngajak ya saya udah nggak berani bawa Azmi ya kalau pergi keluar. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak terduga gitu ya di luar tuh saya takut khawatir ya tenaga saya udah nggak sanggup karena terakhir aja saya ngebonceng dia di motor usia dia 7 tahun ya kalau nggak salah di belakang itu pernah dia ngamuk ya dibonceng di belakang tuh dia berdiri bayangin di kursi di belakang motor yang jauh itu dia berdiri sambil ngambek itu kan saya sampai jadi tirit di jalan tuh kan khawatir jatuh kan khawatir kecelakaan. Nah dari situ nggak pernah lagi berani bawa Azmi. Jadi kalau keluar tuh pasti sama abinya atau kita pergi semua gitu pergi bareng sekeluarga. Tapi kalau saya doang sama dia tuh nggak pernah. Walaupun kalau saya keluar dia juga selalu ini tadi selalu bawa kerudungnya, bawa bajunya. Kadang nungguin saya di teras gitu. Pernah saya tinggalin kajian ya, kajiannya 2 jam, perjalanan kurang lebih setengah jam, jadi 3 jam lah total ya. Dari saya pergi sampai saya pulang itu dia di pintu aja gitu. Abinya tadi tuh sempat tidur nih katanya, sampai ketiduran nungguin Umi gitu. Jadi sebetulnya kayak gitu ya, mungkin termasuk tadi ada kita nih, mungkin karena kalau terapis mah punya pasti punya trik-triknya tersendiri gitu. Kayak tadi Kak Endang kan baca, karena Azmi juga dulu sama terapisnya yang perempuan yang waktu dia masih terapi usia 3-4 tahun itu nurut gitu. Jadi yang di rumah nggak pernah bisa diem waktu balita itu kan dia masih sangat agresif karena belum diet makanan ya.
hampir nggak pernah bisa diem, ada lemari dipanjat gitu, ada apapun dipanjat segala macam berantakan gitu. Nah, sama terapisnya itu bisa duduk tenang selama 1 sesi terapi yaitu 90 menit. Itu duduknya jangan kemana-mana. Pasti tahu tipsnya dia kalau terapi. Saya juga sampai, kok bisa ya anakku diem gitu. Waktu dibawa ke tempat terapi itu ya, pasti ada tips-tipsnya lah insya Allah, gitu. Ada ilmunya gitu ya. Gitu Kak Endang. Iya. Mungkin karena kesederhanaan proses berpikirnya juga ya. Jadi pokoknya kalau sama Umi dalam rumah, kalau sama Abi keluar gitu ya. Jadi Azmi Gitu, tahu Kak Endang. ini kondisi di luar gitu ya, berarti ke Abi gitu. Tapi memang betul Teh. Yang saya rasakan juga apa ya? Karena mungkin kita sering ya, sering berinteraksi kayak misalnya, saya ingat gitu ya kalau dulu sebelum saya nikah, sebelum saya punya anak, ketika misalnya ada acara-acara besar nih, saya jadi panitia. Padahal saya tuh bukan jadi panitia PJ anak gitu ya, tapi pada akhirnya anak-anak itu berkumpulnya ke saya gitu. Jadi, apa, sampai ada 2 anak waktu itu yang memang super ya, dari sisi kelincahannya, dari sisi keaktifannya gitu ya. Nah, itu tuh, sampai kewalahan PJ-nya itu, sampai kewalahan dan akhirnya, sama saya dibawa ke tukang apa, ada tukang, apa sih yang gula-gula yang suka diputar-putar jadi kayak jaring laba-laba teh? Nah, jadi hilapisan eta namina naon, harum manis ya yang kayak gitu tuh, atau rambut nenek. Iya, aroma nih. Nah yang gitulah, gitu. Nah, sampai akhirnya mereka diam, duduk, anteng, betah di situ berlama-lama gara-gara apa coba? Gara-gara saya bawa ke situ, terus saya tanya, tahu nggak itu, kenapa gula yang tadinya berbutir-butir itu, sampai bisa jadi jaring-jaring itu? Akhirnya mereka mikir, "Iya ya, gimana caranya?" Gimana caranya? Nanya ke saya. Jangan tanya ke tante, tanyanya ke bapak yang jualnya. Coba liatin dulu, liatin dulu. Akhirnya mereka tuh duduk manis cuma ngeliatin itu dari mulai awal si bapak itu nuangin gulanya, kemudian akhirnya si gulanya jadi itu gitu ya. Tapi mungkin karena sense aja ya, karena kita sering sering ketemu dengan anak-anak gitu ya. Jadi mungkin ada karakter-karakter, oh mungkin kalau sama anak yang seperti ini tuh begini, kalau sama anak yang seperti ini begini cara penanganannya. Sebenarnya saya juga memang belajar banyak dari ibu saya gitu ya, karena beliau yang jam terbangnya sudah lebih banyak gitu ya. Bahkan ke anak saya sekarang itu kan anak saya yang sulung itu memang karakternya tuh hampir mirip dengan saya gitu ya. Karakter pemberontaknya dari kecil gitu. Jadi kalau misalnya orang tua ngomong apa tuh harus harus sampai kita tuh paham gitu ya. Jadi tanya dulu detil, "Emang kenapa?" Bla bla bla, kalau belum dijelasin tuh belum bisa. Nah, sampai bapak saya tuh bilang kayak gini ke suami saya tuh, "Kalau mau menaklukkan Al-Fatih, itu berguru sama ninnya." Gitu. Karena dulu yang berhasil menaklukkan ibunya, itu ninnya gitu. Jadi, kan saya tuh karakternya keras, bapak saya juga karakternya keras. Jadi, dalam satu sisi, saya tuh asik diskusi dan segala macam, berbicara hal-hal yang berat-berat itu sama bapak. Tapi dalam hal-hal tertentu, kalau kita udah beda pendapat, ya gelut-gelut beneran gitu. Nah, ibu saya yang berhasil menangani itu. Makanya bapak bapak saya tuh suka bilang gitu ke suami saya, kalau mau menaklukkan Fatih itu tanya ninnya. Karena dulu yang kalau ibunya, maksudnya saya ketika berulah dulu, yang berhasil menaklukkan tuh ibu saya gitu. Jadi belajarlah sama beliau. Ya mungkin karena memang jam terbangnya sudah banyak ya, jadi pengalaman-pengalamannya lebih banyak. Nah, termasuk yang ketika saya dulu belajar ngasuh, adik asuh saya yang autis itu gitu ya, beliau juga ngasih beberapa pendapat. Kalau beliau sih tidak begitu mau menangani karena memang kan sibuk juga kan petani ya, ke sawah dan segala macam. Kalau beliau memang mau fokus di situ, kan butuh waktu. Karena kalau anak-anak berkebutuhan khusus, tadi yang menarik dari penjelasan Teh Uke yang terkait dengan diet-diet itu, memang pada dasarnya kita ya samalah terkait dengan parenting, mau anak berkebutuhan khusus, mau anak yang tidak berkebutuhan khusus, ya sama sih pada intinya gitu ya. Teori parenting itu bisa banyak gitu, tapi pada akhirnya justru orang tualah yang paling banyak berperan gitu. Kalau saya tuh mungkin kalau kita sakit mah ada reka medik ya gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang tua di Indonesia tuh belum terbiasa dengan seperti itu gitu ya. Jadi kadang-kadang
Kalau saya lihat gitu ya di waktu saya masih di Belanda itu, ada salah satu keluarga Indonesia yang saya lihat, itu setiap hari, bahkan punya foto anaknya. Jadi anaknya mau lagi ngapain aja, pokoknya hari itu, misalnya pagi-pagi nih belum sempat moto nih, mau mau ke kantor belum sempat moto, terus nanti pulangnya itu entah anaknya lagi tidur atau apa, pokoknya hari itu harus ada fotonya. Nah, nanti dikolase tuh semuanya dari mulai dia bayi sampai dia gede. Itu kolase foto dia gitu ya per hari itu ada fotonya. Nah, termasuk juga perkembangannya. Nah, kadang-kadang kita kan suka males nyatet ya, gitu. Padahal catatan kita kan kadang-kadang kita mah senengnya nyatetnya di statusnya. Kalau saya biasanya nyatet di status, terus saya copy. Nah, saya mulai merapihkan administrasi judulnya gitu ya. Kenapa? Karena, dengan kita punya rekam medik bukan rekam medik ya, apa tuh ya, rekam parenting lah atau apapun lah namanya gitu ya, intinya rekapan gitu ya. Ketika anak kita bermasalah, kita bisa mendeteksi permasalahan ini berawalnya dari kapan, gitu. Nah, hal ini tuh, setelah saya sering konseling ya, kebetulan saya kan di Polban itu, gabung di anggota, bimbingan konseling ya, dan pendampingan mahasiswa. Nah, setelah saya beberapa kali konseling, ternyata rekam-rekam jejak seperti itu sangat penting. Karena kadang-kadang kalau kita disuruh mengingat nih, kan ketika, misalnya saya konseling pasti mahasiswanya kan, tapi, permasalahan mahasiswa itu kan tidak ujug-ujug, ada begitu saja, itu satu rangkaian kan, dari mulai dia kecil di rumahnya kayak gimana, di lingkungan hidupnya dan bla bla bla, sampai akhirnya membentuk dia seperti itu. Ketika bermasalah ya berarti kan itu rentetan gitu. Nah, ketika kita tanya ke orang tuanya, kadang-kadang kan orang tuanya aduh hilap deui nya gitu, lupa lagi dan segala macam, karena kan harus mengingat masa yang sudah lama. Nah, ketika kita punya rekapan seperti itu, catatan-catatan perjalanan, anak kita yang pertama, anak kita yang kedua, minimalnya foto gitu kan, ketika ada jejak kita bisa mengingat lagi kan, "Oh iya dulu tuh ini tuh peristiwanya gini 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 gini." Nah, kita kan akan lebih mudah tuh. Nah, jadi ketika suatu saat anak kita bermasalah, kita bisa dengan cepat mendeteksi masalah ini kapan munculnya. Gitu. Jadi itu akan lebih mempermudah untuk, menemukan solusi. Kayak waktu saya menangani, ada anak berkebutuhan khusus juga gitu ya, yang kebetulan kuliah di Polban. Nah, awalnya itu dia sering nge-blank, sering pingsan tiba-tiba, atau tiba-tiba dia ngamuk gitu ya, lagi di kelas, lagi belajar bahasa Inggris, tiba-tiba dia ngegebrak meja, brak, berdiri, pergi aja keluar ini. Nah, karena dosennya itu bukan dosen program studinya, jadi kan belum tahu tuh si anak ini tuh memang ada kebutuhan tersendiri. Ah, dosennya kaget kan, kaget marah, "Ini ada mahasiswa kurang ajar," gitu, "ini lagi belajar tiba-tiba dia ngegeprak meja, pergi aja, nggak permisi, nggak apa," gitu. Nah, akhirnya kan dirujuk tuh ke bimbingan konseling. Nah, pas saya tanya, "Ini tuh gimana?" Gitu kan. Nah, ternyata pas ditelusuri, kan katanya dia korban bullying, bullying yang paling parahnya tuh SMP. Tapi katanya TK juga dia pernah dibully. Nah, saya langsung kepikirannya gini, orang nggak semata-mata ngebully kalau nggak ada bahan untuk dibully kan, gitu. Makanya saya susuri, eee, kok bisa Pak waktu TK, udah dibully sama teman-temannya, memang apa yang menjadi bahan bulian temennya? Iya, soalnya dia nggak bisa komunikasi dan bla bla bla, dia susah gabung sama temennya. Nah, akhirnya saya tanya kan, Eee, kenapa, sulit berkomunikasi? Nah, ternyata bapaknya cerita, "Anak saya delay speech." Jadi terlambat bicara, bicaranya itu baru usia 3 tahun. Nah, biasanya kalau anak-anak delay speech itu kan, ada masalah besar di otaknya atau masalah besar di jantungnya, intinya kan ada syaraf-syaraf yang terganggu, terutama peredaran darah kan. Kalau peredaran darah terganggu, ada yang tersumbat kan itu akan berpengaruh ke mana-mana. Nah, akhirnya saya tanya masalah-masalah berat dulu, "Ada masalah nggak di jantungnya?" Kenapa saya nggak nanya ke otaknya, karena SMA anak ini ikut akselerasi. Jadi nggak mungkin kan ada masalah di otaknya, orang dia aksel aja mampu gitu kan. Nah, akhirnya bapaknya bilang, "Enggak, waktu lahir sih alhamdulillah normal." Nah, diagnosa yang kedua, ini yang tidak akan bisa dibantah, pasti ini karena pola didik. Makanya saya tanya, "Waktu anak ini kecil, Bapak dampingi langsung, Ibu dampingi langsung?"
Nah, ceritalah bapaknya, "Enggak, saya kan pilot, istri saya pramugari, jadi kita sibuk, anak kita dititipin sama pembantu dan kurang rangsangan." Jadi di masa-masa penting si anak untuk belajar komunikasi, belajar adaptasi, belajar sosialisasi, disitulah orang tuanya nggak ada, gitu. Jadi itu yang membuat dia delay speech, kemudian kemampuan komunikasinya kurang, kemampuan adaptasinya kurang. Nah, dengan rekam jejak seperti ini, itu akhirnya memudahkan saya untuk mendiagnosa, oke, kita sudah tahu harus mulai dari mana. Akhirnya kita coaching tuh, dari mulai cara dia beradaptasi, diajarin sampai titik nol, kemudian cara dia berkomunikasi, gitu ya. Walaupun akhirnya si anak ini keluar dari Polban, tapi setidaknya dia sudah menemukan dirinya, gitu. Itu yang membuat saya akhirnya belajar dari situ, ternyata kita, para orang tua, itu penting juga, gitu. Membuat ya semacam kalau penelitian serius mah ya di kampus mah kan harus ada logbook gitu kan, harus ada buku-buku catatan yang perkembangan penelitian tuh kayak gimana, ya kenapa enggak kita bikin logbook untuk anak kita sendiri gitu, toh nanti itu akan bermanfaat lah. Ketika pun misalnya bukan bermanfaat untuk menyembuhkan dalam tanda kutip masalah dari anak kita, setidaknya itu akan menjadi satu memori manis gitu yang bisa kita kenang gitu ya. Itu yang sering kita ceritakan juga ke anak-anak, dulu tuh begini, kakak tuh begini, ade tuh begini gitu ya. Ketika dia down dulu, bisa loh gitu ya. Nih, karena kan kita nggak boleh membandingkan anak kita dengan anak orang lain kan. Nah, kita bisa bandingkan dia dengan kondisi dia sebelumnya. Kan sama-sama dirinya dia sendiri gitu. Nah, mungkin masih banyak sebenarnya yang ingin kita kupas, tapi karena waktu sudah melebihi dan sudah banyak tambahan, mungkin catatan dari saya dari pembicaraan kita tadi ya, kita harus ada kerjasama yang baik, kemudian pemahaman yang utuh gitu ya tentang Islam, bagaimana kita memahami ini tataran akidah, ini tataran syariat gitu ya, sehingga antara akidah dengan syariat itu utuh gitu ya. Ketika kita paham, oh ini takdir Allah, bukan pada akhirnya menyerah begitu saja, itu kan ranah keyakinan, ranah ikhtiarnya seperti apa gitu ya. Kemudian dukungan-dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian catatan yang terakhir dari saya yang tambahan itu, ya tadi mungkin kita coba deh kita belajar bikin logbook gitu ya untuk penelitian anak kita sendiri. Ya, terima kasih banyak Teh Uke atas waktunya. Sampaikan terima kasih buat Abi, juga buat anak-anak. Mohon maaf ini Uminya diculik sebentar, enggak sebentar deh, lama ya dari tadi. Terima kasih karena sudah hadir di sini dan menginspirasi kita semua. Dan kami mendoakan mudah-mudahan Teh Uke diberikan kesabaran yang semakin berlipat. Insya Allah ini jalan surga buat Teh Uke dan keluarga. Dan kita juga berdoa untuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah juga berikan kesabaran yang berlipat. Karena sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Teh Uke, mau anak yang berkebutuhan khusus, mau anak yang normal, kita posisikan semuanya adalah ujian buat kita gitu ya. Surga nerakanya kita ya salah satunya tergantung dari bagaimana perlakuan kita terhadap titipan Allah yang sudah diamanahkan kepada kita semua. Demikian untuk talk show malam ini, mohon maaf waktunya lebih dari akad ya, harusnya 21.30 ternyata sekarang sudah lebih. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, menjadi amal jariah buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan diberikan keikhlasan serta kekuatan untuk membersamai amanah-amanah yang sudah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan kembali di surganya Allah. Kita akhiri talk show kita malam ini dengan istighfar 3 kali, doa akhir majelis, dan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya mewakili narasumber mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan selama talk show ini. Kita akhiri sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.